Itu. Siapa menghujat Mau agama? saya perlihatkan kaum Kristen yang menghujat sekarang? Coba siapa? Sebentar. Orang Kristen ini nggak tahu diri gitu loh. Merasa udah bener sekali padahal gabul agamanya. Agamamu aja terangkan biar bisa orang tertarik. Jangan Sementara kalian ini. rumah orang kau terangkan, mana kau bisa menerangkan rumah orang? Diam. Kamu lah terangkan. Sebentar. Saya perlihatkan sama Bapak betapa gabrulnya agama Bapak. Bapak jangan nasihatin kami, ya. Agama Bapak tuh parah. Saya bukakan nanti sama Bapak, ya. Penghujatan agama Bapak tuh luar biasa parah dengan kami. Kami tidak, kami pakai dalil kalau ngomong. Nih, lihat. Besarkan aja bang, bang host, besarkan bang host. Nih, sebentar Besarkan, ya. bang host. Bang hostnya yang dibesarkan. Lihat. Apa judulnya Pak? Terhinanya Islam tuh. Ini kaum Kristen ini Pak. Ya, mau diperlihatkan lagi sama saya. Anda jangan main-main kalau sama kami. Kami nggak pernah kami bahas tema pakai data, bukan asal ngomong. Anda asal ngomong aja. Kalau kami nggak begitu cara kami diskusi Pak. Kami diskusi itu by data. Saya perlihatkan kaum Kristen betapa gabulnya kaum Kristen ini menghujat Nabi kami. Saya bukakan sama Bapak nanti. Kaum Kristen lebih parah daripada kaum Muslim Pak. Ini belum buka semua kaum Kristen. Biasanya hujatan semua. CP. Nih, belum banyak yang buka Komal Kristen. Bapak nanti cek. Bapak cari saja nama Komalnya CP. Saya pastikan kalau tidak ada hujatan kepada Islam, saya transfer Bapak 1 juta. Mau Bapak? Mau? Dian Pratama memberi janji kepada Bapak. Kalau CP tidak menghujat Nabi Muhammad, mencaci maki Islam, saya pastikan. Coba Anda typing di bawah. Ikhwan Pillah yang di bawah, pernah tidak saya menghujat Yesus? Pernah tidak? Enggak pernah, Pak. Saya bertanya Bible Anda. Kenapa? Apa yang saya framing? Apa yang saya framing? Bapak punya Bible nggak di sana? Bang Goto tahu saya keras, Bang Goto ingat kan, Dian Pratama keras kan orangnya, tapi pernah tidak meluncur dari bibir ini menghujat Yesus Putra Maria? Bang Nas tahu kan Bang Nas? Pernah tidak? Tak pernah. Saya memplesetkan namanya aja saya nggak mau. Pernah Bang Nas mendengar Dian Pratama melecehkan nama Yesus? Mohon maaf, ada yang menyebutnya encus, saya nggak pernah. Nggak mau saya. Itu tidak beradab buat saya. Buat saya. Jadi jangan Anda kira saya di sini mengundang Anda untuk bermusuhan, bukan. Ya, diskusi kita untuk mengadu pikiran. Ya, Pak Heri Kitung Muslim atau Kristen Pak? Muslim Bang, Muslim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Izin di bawah ya. Coba yang Kristen yang mau diskusi dengan baik. Itu tadi banyak kok orang-orang Kristen yang berdiskusi dengan kita, walaupun mereka kami layani kok dengan baik kok.
Apa ada maksud kita ini untuk menjadikan kalian muslim? Tidak, Pak. Kami hanya ingin Anda itu membaca Bible Anda itu dengan baik, itu loh, ya. Betul nggak Bang Goto? Orang ini masalahnya kan antara iman dengan isi kitabnya berbeda, gitu loh. Ya, silakan rekan-rekan. FJR Muslim atau Kristen? Akan Villa di bawah, bantu tap-tap lainnya sedikit lagi 300k. FJR silakan. Bantu follow juga kawan-kawan. Ya, ini Bang Goto 05, tolong dibantu di follow. Beliau seorang mualaf, beliau yang menguasai sedikit banyak, beliau adalah ahli belajar secara literasi kekristenan, ya. Nah, ingat rekan-rekan, kami di sini tidak mengundang Anda untuk dihina, menghina, tidak. Kami undang Anda bukan untuk berpolemik. Kami undang Anda untuk beradu pikiran, menunjukkan kebenaran. Yang belum follow Dian Pertama boleh bantu di follow juga. Dian Pertama 001. Ini akun besar saya, akun yang pertama, ya. Silakan. Pak Irwan, Muslim atau Kristen, Pak Irwan? Bapak Irwan? Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang mau disampaikan, saudara? Waalaikumsalam. Enggak. Ini kepencet aja, bisa tap. Oke, izin ya di bawah ya. Ya. Masya Allah. Terima kasih. Bang In, Muslim atau Kristen? Bang In? Ya sudah, di bawah, mungkin kepencet ini Bang Goto, banyak kepencet ini. Ya, sambil dibantu tap-tap layarnya dibagikan, di share sekeliling ya. Putri Duyung, Muslim atau Kristen? Saya turun ya Bang. Oh ya, oke. Ulpa, Muslim atau Kristen? Oke. Sambil kalian tap-tap layar, follow, dibantu di follow. Alkap Mahajaya, Muslim atau Kristen? Muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada yang disampaikan, Ya, saudara? host, di bawah saja, host. Oke, terima kasih. Ulpa, banyak yang kepencet ini Bang Goto nih. Bingung kita mau diskusi dengan mereka nih. Datang ke atas sok nasihati, dia lupa saudara dia sendiri. Menghujat tiap waktu. Leli, Kawan-kawan Kristen ketik satu aja kalau mau diskusi ya, supaya anda bingung. Assalamualaikum Abang, maaf pencet tap Waalaikumsalam layar. warahmatullahi. Oke, izin di bawah ya Bunda ya. Terima kasih. Daiborusen. Udah tenggelam. Muslim Kristen Pak? Halo. Ya, banyak yang kepencet ini Bang Goto. Ya, yang mau diskusi silakan bantu typing saja. Ya, saya harapkan yang mau naik ke atas yang Muslim ya. Yang Kristen maksudnya. Daniel, Muslim atau Kristen? Bang Daniel. Bunda, jadi saya itu. Bunda kan pernah Waalaikum. Muslim atau Ibu? Muslim. Muslim, saya dari Sabang. Silakan, ada yang mau disampaikan? Silakan. Cuman mau menyampaikan yang Bapak tadi, siapa itu yang tidak mau ditanya soal agama Kristennya ya, padahal bisa saja beliau menanyakan tentang agama Islam karena lintas agama ya host ya. Tapi bertanyalah yang baik-baik, yang apa yang tidak dia ketahui.
kita kan orang Islam tetap memberikan sesi bertanya. Tetapi yang Bisa, baik. cuman dia maunya cuman polemik aja, Bu. Iya, benar. Iya. Jadi saya perhatikan dari tadi mereka tuh bertanya tidak dengan data, tidak dengan apa benar-benar ditanya, tapi dengan comot-comot, oh mereka dikatakan ataupun bagaimana, itu yang ditanya tentang Islam. Makanya tidak ada yang terjawab satu apapun kebenaran untuk mereka. Oke. Terima Oke kasih. host, terima kasih banyak atas waktunya, diturunkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda. Ikhwan bila di bawah bantu tap-tap layar ya. Terima kasih. Ya, Mat Kosim 24 Muslim atau Kristen? Assalamualaikum, kepencet bang. Maaf, kepencet. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin di bawah Bang ya. Terima kasih. Izin Kak Dian. supportnya. Yuk. Izin Kak Dian dengar. Boleh. Tolong ya yang muslim yang katanya kepencet itu kan di multi bisa batalin aja. Tolong jangan pansu atau caper. Ya. Bantulah. Dukung aja di bawah. Ya Kak Dian, turun ke bawah Kak Dian. Siap. Ya. Yuk, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa kalau memang lagi ini ya. Kadang-kadang mereka nggak tahu ya. Saya juga dulu nggak ngerti cara naik, cara turun. Nggak apa-apa, kita silaturahmi. Kalau lagi nggak ada ya nggak apa-apa. Ya kita nggak apa ya. Kalau lagi nggak apa-apa kita saling sapa saja. Ya, Saedki. Muslim atau Kristen Pak Saedki? Halo. Ya, ini saya naikkan semua, nggak ada yang Kristen ini. Oke, ini lihat Bang Goto pesonanya udah bikin dia lepak. Warrior Muslim atau Kristen warrior? Jangan dong, aku sih toleransi. Allah. Ya, yang mau bergabung boleh jadi anggota tim kita ya, biar dapat pemberitahuan. Bang Goto ini saudara kita. Kalau rekan-rekan mau mendukung beliau ya tolong dibantu di follow. Beliau cukup punya literasi menjelaskan perspektif Bible dalam perspektif secara ilmiah ya. Nah, ini teman-teman boleh. Jadi gini, sebagai muslim kita itu kepada siapapun berguru, selagi itu ada kebenaran kita ambil kebenaran itu. Betul Bang Goto ya? Perubahan betul. Gantung gue, santai iya kan mah. Sur kumbah, capek mau. Orang Sunda gening. Di bawah dulu Pak, nggak nyadar dia naik ke atas. Ini banyak yang minta naik. Berapa orang? Warahmatullahi wabarakatuh, Bang D. Kafir itu bukan setelah hinaan. Kafir itu masa itu. Oke lah, Bang Goto coba kita bahas sedikit ya, biar kita panaskan sedikit ini. Iya, Ya. betul. Oke, coba kita bahas Galatia 3:13 ini dengan episode 1 nomor 7 ini, mungkin supaya ada pencerahan buat kita semua. Silakan. Oke, kita bahas sedikit ya. Jadi Galatia 3:13 ini kan bunyinya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib ya. Jadi episode 1 juga ayat 7 juga berkata seperti itu, oleh dalam darahnya kita beroleh penebusan dosa atau pengampunan dosa karena kekayaan kasih karunia. Kan poinnya di situ ya, ke episode 1 ayat 7. Sekarang yang kita mau bahas, apakah ada ajaran Nabi seperti tema di atas, kan begitu ya, pertanyaan seperti itu. Tentu kita harus membahas ini, apakah ajaran para nabi termasuk Isa sendiri atau Yosua Mesia itu mengajarkan seperti ini ya. Nah, ternyata ketika kita cross check dari empat gospel Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ternyata Yesus tidak pernah berkata bahwa Taurat itu menjadi kutuk ya. Bahkan dia berkata untuk kita bebas dari kutukan
kita masuk dalam kerajaan Allah, beliau mengajar karena beliau seorang rabek dari Hillel ya. Dalam budaya Yahudi kan itu ada dua mazhab besar. Yang pertama itu mazhab Samai, yang kedua mazhab Hillel. Karena Yesus ini murid dari imam besar Gamaliel, ya maka dia berada di mazhab Hillel, kan begitu. Jadi Yesus mengajarkan Yom Kippur. Anda bisa lihat dalam Matius 18 ayat yang ketiga. Di situ Yesus berkata seperti ini ya. Jika engkau tidak bertobat dan menjadi Matius 18 ayat 3 ya. Jika engkau tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu adalah budaya Yom Kippur yang diajarkan turun-temurun oleh mazhab Hillel, kan begitu. Sekarang pertanyaannya, ketika datang seorang yang bernama Paulus ya, yang sama sekali tidak berinteraksi langsung dengan Yesus, lalu mengajarkan bahwa Taurat itu adalah kutuk ya, ini sudah tentu tidak ada korelasinya. Karena mulai dari Abraham hingga ke Yesus sendiri itu mengajarkan budaya-budaya yang ruang lingkupnya ada dalam budaya Yahudi, terutama hal tentang penghapusan dosa. Yesus mengajar budaya Yahudi Yom Kippur ya, begitu juga yang diajarkan oleh para rabi-rabi sebelumnya. Ya, ketika kita hanya cukup bertobat untuk mendapatkan hidup yang kekal, ya, mendapatkan atau memperoleh kerajaan surga atau melihat Allah, poinnya ya, atau kalau dipersembunyikannya seperti itu. Jadi ketika ada seorang rasul yang datang mengajarkan bahwa Taurat itu kutuk ya, Taurat itu adalah dosa ya, karena menurut Paulus oleh hukum Taurat kita manusia mengenal dosa sehingga kita perlu bebas dari hukum itu kan kata Paulus ya. Sementara Yesus sendiri sudah jelas berkata kalau Anda mau masuk dalam kerajaan Allah itu ada beberapa nats yang Anda bisa baca, seperti contoh tadi ya, selain dari Matius 18 ayat 3 ada juga Matius 5 ayat yang ke-20. Di situ kan jelas sekali katakan jika hidup keagamanmu tidak lebih baik dan lebih benar dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi untuk kita mendapatkan hidup yang kekal itu dalam gospel ada tiga syaratnya. Yang pertama bertobat, Matius 18 ayat yang ketiga. Yang kedua itu harus hidup ya melebihi hidup orang Farisi dan ahli Taurat, itu yang kedua. Yang ketiga Yohanes 17 ayat 3 ya. Hidup yang kekal itu bahwa mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Jadi tiga hal ini yang dijelaskan Yesus dalam gospel untuk memperoleh hidup yang kekal. Saya ulang tadi ayatnya, Matius 18 ayat yang ketiga bunyinya, jika engkau tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu syarat pertama kata Yesus untuk masuk dalam kerajaan surga, bertobat. Syarat yang kedua Matius 5 ayat yang ke-20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dan benar dari orang Farisi dan ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, jadi syarat yang kedua, hidup kalian itu harus melebihi orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Syarat kedua menurut Yesus. Yang ketiga, syarat yang ketiga ya yang saya sebutkan tadi Yohanes 17 ayat 3. Ya, mengakui satu-satunya Allah yang benar dan mengakui Yesus Kristus yang Engkau utus. Jadi ketiga syarat ini cukup mengantar Anda masuk surga, itu kata Yesus. Tapi berbeda dengan ajaran Paulus ya. Paulus datang ya menyalip ini. Paulus datang bahwa Taurat itu adalah kutuk ya. Bahkan dalam Efesus 2:15 ya, dengan matinya dia sebagai manusia membatalkan, tahan dulu Bang, jangan dipotong sebentar baru Anda bantah. Jadi ketika Paulus datang menyalip ini dengan mengatakan Taurat adalah dosa, Taurat adalah kutuk, bahkan dia membatalkan Taurat dalam Efesus 2 ayat 15, itu dikatakan begini, dengan matinya dia sebagai manusia, dengan demikian membatalkan seluruh hukum Taurat dan segala ketetapannya. Itu Efesus 2 ayat 15. Jadi dengan demikian ada perbedaan yang mencolok antara ajaran Yesus dan ajaran Paulus. Ketika Yesus cukup berkata kita bertobat, cukup berkata kita hidup kita harus lebih baik daripada Farisi dan Taurat, jika kita mengakui satunya Allah yang benar dan Yesus Allah utusan, maka kita masuk dalam kerajaan surga. Datang seorang yang membatalkan semua ini dengan mengatakan Taurat itu adalah kutuk. Nah, yang perlu Anda pahami bahwa ketika kedua pribadi ini antara Isa dengan Paulus berbeda, yang mana Anda ikuti? Kan begitu, apakah Yesus, apakah Paulus? Kan begitu, kawan-kawan. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Dan pertanyaan saya, sebenarnya Anda ini mengikuti siapa? Mengikuti siapa?
Izin Bang Yesus Oto kah? sebentar ya. Mengikuti Paulus. Ya, Oke. silakan. Sebentar. Ini Bang jangan lupa bersyukur, ini seorang Kristen, dia ini orang Papua, tinggalnya di Makassar ya. Apa kabar Dinda? Sehat? Oke, sebentar saya sapa dulu ya. Bang mau baik, Muslim atau Kristen Bang? Kristen abangku. Bisa open cam, diskusinya wajib open cam Bang kalau di sini Bang. Iya ya. Siap. Lagi sambil apa ini? Iya, mohon maaf kalau Anda sudah siap, sekarang waktunya Anda menyimak dulu kalau begitu. Nanti kalau Anda siap open cam baru dilanjut. Bang Goto ini adik-adik kita silakan jangan lupa bersyukur. Ini tadi sudah kita sebutkan ya, syarat untuk dapat hidup kekal tadi. Silakan. Buka mute-nya Dinda, silakan. Mic-nya dibuka. Mic-nya. Nah, silakan. Atau gini, hari ini kau mau bertanya tentang Islam atau bertanya tentang Bible? Silakan. Bang, ini tadi salah pencet. Nanti sebentar kah baru senai. Oke. Iya. Banget ya. Oke. Semangat. Iya. Ya. Siap. Enggak apa-apa. Salam toleransi. Ya, oke. Salam Izin. toleransi, Bang. Salam. Dibawa dulu ya, Bang ya. Kalau begitu atau mau menyimak aja? Menyimak dulu boleh. Oke. Di close cam ya. Oke. Silakan Bang Isbet, Muslim atau Kristen? Isbet? Kristen bang. Silakan open kamera diskusinya Bang. Di sini baik-baik kok. Insya Allah kita semua dengan santun. Nah, tepuk tangan. Iwan Pilaku yang di bawah, kalian kencangkan tap-tap layarnya yang punya laporin, dibantu Komal akunnya Bang Guto supaya kuat juga, karena namanya apologi ini apa-apa juga dikit-dikit ditombak. Yang belum follow Dian pertama silakan di follow. Silakan Bang Guto. Bang Isbet, mohon maaf, Katolik, Protestan, Unitarian? Protestan. Oh, Protestan. Lanjut Bang Guto, silakan Bang Guto. Silakan. Oke. Tadi kan Bang siapa ini ya? Tadi sudah dijelaskan bahwa menurut Yesus sendiri dalam 4 gospel ada 3 syarat kita masuk dalam kerajaan surga. Ya, untuk melihat kerajaan surga, melihat Allah, melihat kerajaan surga, maka ada 3 Saya syarat. Pak, bahwasannya Bapak percaya kitab. Bang Guto sudah moderator ya, silakan. Oke. Jadi ada 3 syarat Bang. Saya ulang supaya Anda paham ya. Ada 3 syarat menurut Yesus itu kita masuk dalam kerajaan surga. Yang pertama Matius 18 ayat yang ketiga. Jika engkau tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, maka engkau tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Kenapa layarnya hitam itu Bang? Oke. Itu yang pertama ya. Syarat yang pertama. Terus syarat yang kedua ya. Ada dalam Matius 5 ayat yang ke-20. Jelas sekali bunyinya, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dan lebih benar dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi untuk memperoleh hidup yang kekal, hidup keagamaan kita harus melebihi Farisi dan ahli Taurat. Itu kata Matius 5 ayat 20. Dan yang terakhir, untuk memperoleh hidup yang kekal ada dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga. Ya. Hidup yang kekal itu yaitu mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Jadi untuk memperoleh hidup yang kekal, kita harus mengakui bahwa satu-satunya Allah yang benar dan mengakui Yesus sebagai utusan. Jadi 3 hal ini cukup menurut Yesus kita melihat kerajaan Allah atau masuk dalam kerajaan surga. Sementara sesuai tema Galatia 3:13, ada Rasul Paulus ya yang datang setelahnya itu mengajarkan hal yang lain daripada yang diajarkan Yesus. Rasul Paulus mengajarkan ya dalam Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Jadi ada perbedaan yang mendasar kedua ajaran kedua tokoh ini atau kedua pribadi ini antara Yesus dan Paulus. Pertanyaan saya, yang mana yang dikutuk? Ini Bang Isbetnya, Bang Isbet mau nitip. Andi Kristen atau Muslim?
Ya. Oh ya, lanjut. Pertanyaan saya kepada abang, yang mana anda ikuti ini? Yesus dalam 4 gospel atau Paulus dalam surat-suratnya? Silakan. Halo bang. Ya silakan. Siapa yang anda ikuti? Yesus dalam 4 gospelnya, Yesus dalam 4 gospel atau Paulus dalam surat-suratnya? Yang mana anda ikuti? Gini bang, setiap orang Kristen itu tetap mengikuti Yesus bang. Paulus itu cuma sebagai seorang penginjil atau rasul yang menyatakan tentang kebenaran. Saya ini bukan seorang pendeta atau seorang kristolog yang memahami begitu tentang Kristen. Ya bang, jadi pemahaman tentang teologi, pemahaman tentang iman itu lebih mendalam yang abang jelaskan tadi, yang abang waktu jelaskan lagi tadi itu lebih mendalam pemahamannya. Nah, dari tadi saya ikuti percakapan ini, yang saya ingin tanyakan cuma satu. Yang tadi Bang Dian Pratama katakan bahwa Injil itu adalah bukan Bibel, ya kan tadi ya diskusi yang pertama tadi ya. Injil itu bukan Bibel. Yang mau saya tanya, apakah Bang Dian atau Bang Goto ini sebagai seorang Muslim dapat menunjukkan satu Injil saja tentang kebenaran itu? Iya kan? Coba Bang Goto dan Bang Dian ini tunjukkan satu ayat Injil yang disampaikan oleh Isa yang tertuang di dalam Al-Quran. Itu saja, supaya bisa mengcounter tuduhan-tuduhan Bang Goto dan Bang Dian ini tentang Injil itu sudah dipalsukan. Ya kan? Supaya semua orang Kristen juga bisa memahami bahwa Bibel yang mereka punya ini bukan Injil. Apa yang dituduhkan oleh umat Muslim tentang Injil, bahwa Injil ini sudah dipalsukan, sudah dibuktikan oleh umat Islam dengan pembuktian bahwa tertuang di dalam Al-Quran perkataan Isa bahwa Injil telah dipalsukan oleh umat Kristen. Karena Bang Goto dan Bang Dian ini tidak mau menerima Bibel itu sebagai Injil. Ya kan? Jadi saya minta supaya bisa dapat dibuktikan di dalam ayat Al-Quran kah, atau dalam literasi-literasi lain kah, yang menyatakan bahwa Injil yang asli itu seperti apa, perkataan Isa yang asli itu seperti apa. Karena yang dari tadi saya lihat ini seakan-akan Bang Goto dan Bang Dian menyatakan bahwa Bibel itu bukan Injil, ya kan? Itu saja Bang. Lanjut Bang Goto. Oke, saya jawab ya. Oke, saya jawab. Terakhir, saya diskusi dengan Bapak Pendeta Budi Asalia, salah satu perwakilan PGI. Tempoh hari saya diundang dalam salah satu room ya. Ketika beliau meminta untuk saya masuk ya, berdiskusi dengan beliau. Ya, beliau katakan dan mengakui bahwa Bible bukan Injil dan Injil bukan Bible. Apa dasarnya? Ya, sekarang saya mau nanya abang punya Bible di situ sebelum saya masuk ke Al-Quran. Abang punya Bible di situ? Abang pegang Bible? Iya, kita punya Bible. Oke, kalau gitu abang buka dulu Galatia 1 ayat 8 dan 9. Silakan dibuka dulu bang. Kita pelan-pelan sebelum masuk ke Al-Quran. Kita. Oke. Silakan buka dulu bang. Silakan. Bentar ya bang. Galatia berapa bang? Galatia 1 ayat 8 dan 9. Ayat 8 dan 9. Oke. Oke, sudah ya. Oke. Abang buka dulu bang ya. Oke. Sudah bang. Oke, coba abang baca. Ayat 8 dan 9 ya. Ya, Galatia 1 ya, Galatia 1 ayat 8 dan 9. Ya, silakan. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi,
jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu satu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Oke, jadi saya ulang ya. Sekalipun kami atau malaikat di surga memberitakan Injil yang berbeda daripada apa yang kami beritakan, maka terkutuklah dia. Sekarang saya mau nanya, Paulus memberitakan Injil, ya. Filipus memberitakan Injil yang disampaikan Yesus. Betul enggak Bang? Menurut ayat itu ya. Betul ya? Nah, Injil yang Yesus maksudkan itu ada dalam Yohanes 17 ayat yang ke-8. Di situ dikatakan begini ya. Segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku ya Bapa. Sebentar bang. Bang Goto, gini. Bang Goto, kita nggak usah lari dulu bang. Abang Goto dengan Abang Dian menyatakan bahwa Yohanes maupun Matius, Markus itu merupakan bukan Injil. Kenapa abang begitu ngotot? Dijelaskan dulu Bang, sabar. Dijelaskan dulu biar tahu benang merah. Siap. Ya, tenang. Boleh. Abang di sini bukan dipaksa juga pindah iman loh. Di sini kita hanya membahas. Lanjut Bang Goto. Ya. Oke ya. Dalam Yohanes 17 ayat 8 kan dikatakan seperti ini ya. Segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Mereka tahu benar bahwa aku berasal daripadamu, aku datang daripadamu, ya. Dan mereka percaya engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi semua firman Tuhan telah disampaikan kepada Yesus. Dan semua firman Tuhan yang disampaikan kepada Yesus yang diberitakan oleh Filipus, Matius, ya, Yohanes itu sudah sampai pada ayat Yohanes 17 ayat 8. Sekarang pertanyaan saya kepada Anda. Menurut Anda, apakah surat-surat Paulus adalah Injil yang disampaikan oleh Allah kepada Yesus dalam Yohanes 17 ayat 8? Silakan Anda jawab dulu ini, silakan. Bang, ya, oke Bang. Bang, setiap orang Kristen tidak menyatakan bahwa pernyataan-pernyataan Rasul Paulus itu adalah Injil. Setiap orang Kristen sudah paham dan sudah tahu benar bahwa Matius, Markus, Lukas itu merupakan Injil. Oke. Jadi yang dituliskan di dalam Alkitab itu adalah perjalanan Paulus dengan pernyataan kasih karunia Yesus yang menyertai dia. Oke. Sekarang begini. Sekarang saya mau kembalikan pernyataan Bapak Goto dan host Dian bahwa Bapak Goto dengan host Dian sudah menyatakan langsung bahwa dekrit atau pernyataan langsung Yesus kepada Yohanes, kepada Matius, Markus tentang firman Allah. Terus apalagi yang dipertanyakan oleh Bapak Goto dan Bapak Dian bahwa di mana dekrit Yesus terhadap Injil itu? Oke, tahan. Matius, Markus itu. Sedangkan yang Bapak Goto dan Bapak Dian, Bapak Goto baru katakan ini saja sudah mendekrit atau sudah menjust bahwa itu pernyataan Yesus. Tunggu, tahan Bang, tahan. Kita pakai data ya. Oke, saya kasih data tadi. Oke. Sekarang Bible Anda itu terdiri dari 31.101 ayat ya. Kalau dalam perjanjian lama itu terdiri dari 39 kitab, perjanjian baru itu terdiri dari 27 kitab ya. Pahami baik-baik Bang ya, dasar-dasar Bible ya. Ya. Kenapa Pendeta Budi Asali perwakilan PGI mengatakan Bible bukan Injil, bukan Bible? Kenapa seperti itu Bang? Karena Bible Anda memuat surat-surat yang bukan firman terhadap Yesus. 13 surat Paulus itu bukan Injil. Makanya Bible bukan Injil, Injil bukan Bible. Dan Anda sudah menjawab tadi bahwa surat-surat Paulus itu bukan Injil. Lalu kalau bukan Injil, kenapa masuk dalam Bible? Berarti Bible bukan Injil, Injil bukan Bible. Itu yang pertama Bang. Sebentar Bang, ya, izin sebentar Bang Thomas. Bang Mas biarkan Bang Thomas di atas. Ini saudara kita. Izin lanjut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut. Ya, lanjut dulu. Nanti saya masuk Bang Goto, lanjutkan. Oke, ya. Jadi ketika saya diskusi tempo hari dengan Pak Budi Asali, ya, terkait siapa yang terkutuk dalam Galatia 1:8-9, saya ulang ya. Paulus berkata, sekalipun kami atau malaikat di surga memberitakan Injil yang lain yang berbeda dari Injil
yang kami beritakan, maka terkutuklah dia. Sekarang pertanyaannya, ya, ketika Paulus mengutuk orang yang memberitakan Injil lain, apakah surat-surat Paulus itu adalah Injil? Ternyata menurut sejarah bukan. Bahkan Paulus sendiri, ya, tidak pernah menyuruh mengimani dan memberitakan surat-suratnya. Tidak ada literasi sejarah di mana Paulus berkata kepada pengikut-pengikutnya untuk memberitakan surat-suratnya. Silakan Anda klik di Google dengan kata kunci, apakah Paulus menyuruh memberitakan surat-suratnya ke seluruh dunia? Tidak ada. AI pun tidak menjawab tidak ada. Karena memang tidak ada sejarah Paulus menyuruh mengimani dan memberitakan surat-suratnya. Karena surat-suratnya hanya untuk ke-13 objek di mana rata-rata itu adalah kota tempat tinggal satu jemaat. Jadi begitu. Jadi di sini sudah jelas, ya, bahwa Bible bukan Injil, Injil bukan Bible. Kenapa? Karena Bible memuat surat-surat yang tidak berasal dari firman Yesus atau sabda Yesus. Nah, begitu Bang, ya. Jadi yang perlu kita pahami, ya. Dalam Al-Quran sudah jelas, ya. Dalam Al-Quran kita bisa baca dalam surat Maryam ayat 33:1, kala ini Abdullah ya tanil kitabah wa jalin nabiy wa jalin mubarakan aina ma'kum tu wa ausani bi salati wa sakati ma'dum tuhaya. Ya, aku ini Isa, kepada aku diberikan Injil, ya. Dan dia memberkahiku dimanapun aku berada. Dia memerintahkan aku untuk mendirikan salat dan memberikan zakat seumur hidupku. Jadi apa yang disampaikan oleh Al-Quran dalam Maryam 33:1 itu sama dengan Matius 4 ayat yang kedua, 3 dan seterusnya. Jadi ketika Isa berada dalam perjalanannya mendakwa, Injil yang disampaikan kepadanya di Yohanes 17 ayat 8, itu dia diberkahi dimanapun dia berada. Jadi Al-Quran menyempurnakan ini, atau Al-Quran menjawab ini. Pertanyaan saya sesuai tema, ya. Ketika Anda bertanya dari mana dasarnya Bible bukan Injil, bukan Bible, saya sudah terangkan tadi, sudah saya kasih data, ya, bahwa Injil yang Bible yang Anda pegang sekarang bukan Injil yang diberitakan Paulus, murid-murid Yesus dan seluruh yang terlibat di masa itu abad ke-1. Kenapa? Karena masuknya surat-surat yang bukan firman dari Bapa kepada Yesus. Nah, begitu. Ketika saya sampaikan ini, Galatia 1:8-9, Pak Budi Asali pun tidak mampu menjawab. Karena yang dikutuk Paulus itu siapa? Karena Paulus melarang memberitakan Injil yang lain selain Injil yang diterima Yesus dalam Yohanes 17 ayat 8. Abang buka, silakan Abang buka Yohanes 17 ayat 8. Di situ bunyinya seperti itu, Bang. Segala firman yang telah kau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Jadi semuanya itulah Injil yang Yesus terima dari Bapanya. Sekarang pertanyaannya, surat-surat seperti surat Yakobus, surat Petrus, surat 1 Yohanes 1, 2, dan 3, terus surat Paulus, apakah itu Injil? Tentu bukan. Dan itu tercatat dalam Bible Anda. Ya, inilah yang dikatakan Paulus dalam Galatia 1:8-9. Siapa yang dikutuk sebenarnya? Begitu Bang, silakan. Iya Bang, yang tadi saya sudah sampaikan bahwa kita orang Kristen tidak pernah memahami surat-surat Paulus itu adalah Injil, ya kan? Itu adalah historis perjalanan pertobatan seorang Rasul Paulus yang menderita, yang mendapat Roh Kudus dan mendapat penyertaan Kristus, lalu dia bertobat. Iya, jadi kita orang itu bukan Injil kan? Betul, Anda sudah mengakui kita tidak kan? memahami tentang Paulus itu, surat-surat Paulus itu adalah Injil, ya kan? Berarti Bible bukan Injil. Bible bukan Injil. Matius, Markus, Lukas, ke-12 murid Tuhan Yesus, surat-surat itu yang menjadi acuan. Udah gini aja, saya ambil jalan tengah. Saya tanya begini, menurut Yesus syarat untuk dapat hidup kekal itu apa Bang? Izin Bang untuk sebentar saja. Ya, saya mau buktikan kepada Anda. Dengar dulu. Kalau kita lihat nih, sebentar. Boleh Abang dengarkan saya? Boleh? Saya akan paparkan sebentar supaya Abang paham. Menurut Yesus, tatkala ditanya oleh seorang ahli Taurat, Markus 12 data nomor 28 sampai 31. Ketika seorang ahli Taurat melihat orang-orang Saduki bersoal jawab, mendapatkan jawaban yang tepat dari Yesus, maka dia berkata, Tuhan, katakanlah kepada kami bagaimanakah caranya supaya dapat hidup kekal. Maka dijawab oleh Yesus, apakah hukum yang terutama itu? Sorry, salah saya. Tadi Lukas 25. Lukas 25 nomor 10, Lukas 10 nomor 25. Nah sekarang Markus 12.
supaya katakanlah kepada kami apa hukum terutama itu. Dijawab oleh Yesus begini, hukum yang terutama itu, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budi, segenap kekuatanmu. Kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tidak ada lagi, itulah dua hukum yang tidak lagi lebih utama daripada itu. Itu yang pertama. Sekarang menurut Yesus, Tuhan dia dan Tuhan orang Israel adalah Tuhan Allah yang Esa. Itu. Lalu kita kembali kepada pernyataan Paulus. Apakah Anda betul pengikut Yesus yang menuhankan bapaknya Yesus, menuhankan Tuhannya Musa? Kenapa? Ungkapan itu adalah ungkapan Musa. Ulangan 6 nomor 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini dulu satu. Betul? Jadi Tuhannya Yesus adalah Tuhannya orang Israel, Tuhannya Musa. Satu. Kedua, kalau kita lihat Anda mengatakan Rasul Paulus, tadi sudah dibilangkan ya, saya tambahkan satu lagi, bahwa Paulus itu menerima Injilnya bukan dari manusia, sementara Yesus adalah manusia. Galatia 1:11 dan 12. Catat Bang ya. Kemudian Anda boleh cek pernyataan Paulus tentang siapa Yesus. Silakan Anda buka di dalam Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan bangkit kembali supaya menjadi Tuhan bagi orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Bertolak belakang atau tidak ini? Menurut Yesus, Tuhan yang benar itulah Tuhan Allah yang Esa. Menurut Paulus, Tuhan yang benar itu adalah hanya satu-satunya Tuhan yang benar, itu adalah Yesus. Bapak dikatakan sang sumber. Silakan buka 1 Korintus 8 nomor 6. Nah, jadi Anda harus tahu dulu. Nah, apakah pengajaran ini ya sama dengan pengajaran para nabi dalam Islam? Sama. Karena Nabi Muhammad pun mengatakan, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad." Katakanlah Allah itu Esa. Sama. Ahad, ehad itu sama akar katanya Bang. Sementara tiba-tiba Paulus mengatakan Yesus Tuhan. Ini clue-nya ya. Silakan lanjut Bang Goto. Saya memberikan supaya Abang paham dulu. Silakan Bang Goto. Lanjut. Ya, ini yang masalah nih. Karena beliau ini kan jemaat biasa ya. Beliau ini jemaat biasa. Sementara saya diskusi dengan Pendeta Budi Asali, Pendeta Josa Tewu, ya Henry Tan dan yang lain, tidak mampu juga menjawab narasi ini. Karena memang tidak ada perintah ya dari Paulus sendiri untuk mengimani dan memberitakan surat-suratnya dalam sejarah, tidak ada. Sekarang pertanyaannya, kenapa ini masuk dalam Bible? Dengan demikian, Bible bukan Injil, Injil bukan Bible, karena masuknya surat-surat Paulus dan surat-surat lain yang bukan berasal dari firman Tuhan. Bahkan Paulus mengaku dalam 2 Korintus 11 ayat yang ke-17 ya, apa yang aku katakan, aku berkata bukan berdasarkan firman Tuhan. Ya, jelas sekali di situ ya, 2 Korintus 11 ayat yang ke-17. Aku berkata, aku mengatakannya bukan karena firman Tuhan atau bukan firman Tuhan yang aku katakan, ya melainkan sebagai orang bodoh yang ingin bermegah. Jadi dengan demikian, kenapa Paulus tidak menyuruh mengimani dan memberitakan surat-suratnya? Ya, karena beliau tahu bahwa apa yang beliau sampaikan semuanya bukanlah firman Tuhan. Dan sudah berkata jelas, dia sudah mengaku. Bahkan dalam Roma 3 ayat 7 dia mengaku, ya jika kebenaran Allah oleh karena dustaku semakin melimpah, mengapa aku harus dihakimi? Dan dipertegas lagi dalam Filipi 2 ayat yang ke-18 ya. Ya, tetapi sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan dengan maksud palsu maupun jujur. Untuk hal itu aku tetap bersuka cita, bahkan akan tetap bersuka cita. Jadi dari ketiga ayat ini Paulus sudah mengakui bahwa apa yang diberitakan bukanlah firman Tuhan, dan dia melarang memberitakan surat-suratnya. Dalam sejarah Paulus melarang murid-muridnya untuk memberitakan surat-suratnya. Tapi di abad keempat datang Konstantinopel, datang Eusebius, ya, datang yang lain, Nestorius, datang Benedictus memberitakan surat-surat Paulus. Padahal Paulus melarang memberitakannya. Dan Paulus sudah mengaku. Itu yang masalah. Kenapa Anda memberitakannya? Sementara itu menjadi dasar iman Anda, bukan ajaran Kristus. Nah, Paulus mengutuk kalian karena memberitakan surat-suratnya. Karena Paulus tidak pernah menyuruh memberitakan surat-suratnya.
Ya mungkin sampai di sini bisa dipahami ya mengapa pendeta Budi Asali, Henry Tan, Jose Teu tidak mampu menjawab ini, karena memang betul dalam sejarah Bible Anda bukan Injil, Injil bukan Bible. Nah begitu kira-kira, Bang. Silakan. Ya, sedikit tambahin. Oke, Bang. Sudah jelas ya? Secara Jelas ya? ya, sudah jelas. Secara pemahaman Abang Goto menyatakan bahwa Bible bukan Injil. Oke lah, itu pemahaman Abang Goto lah, ya kan? Tapi bagi kita orang Kristen, Bible merupakan Injil. Yang jadi satu pertanyaan dan satu kebingungan buat saya, ini adalah tanggung jawab Abang Goto bersama Abang Dian untuk bisa membuktikan kepada umat Kristen bahwa Injil atau Bible yang kita ikuti sekarang ini adalah palsu. Tunjukkan bagi saat ini, saya minta supaya Abang Goto dan Abang Dian itu mencari literasi yang menyatakan tentang Injil yang asli, pernyataan Isa, ya kan, bahwa telah diturunkan kepada Isa Injil, ya kan. Lalu pernyataan Isa tentang Injil itu yang asli itu yang mana? Coba Abang Goto dan Abang Dian kasih satu literasi yang membuat kami supaya mungkin saja kalau Boleh saya sedikit nanggepin, Bang Dian? bisa menyampaikan Injil yang asli itu, mungkin orang Kristen akan mengikuti berpindah bahwa mereka tidak akan lagi percaya tentang Bible, karena Injil yang asli sebenarnya yang sudah dinampakkan oleh Abang Goto dan Abang Dian. Oke, itu saja. Mungkin itu satu pertanyaan saya. Oke, sebelum mungkin Bang Thomas masuk, ya, saya jelaskan Anda sedikit dulu ya. Dengar baik-baik ya, dengar baik-baik ya. Coba Abang Goto kasih satu sabar, kalimat sabar. Injil yang asli itu yang Oke, sabar yang ya, dinyatakan sabar ya. oleh Isa. Oke, sabar Bang. Oke, jadi Bible Anda itu teks originalnya berbahasa Yunani, ya. Sementara Injil yang disampaikan kepada Yesus itu menggunakan bahasa Aramaik dan Ibrani, kan begitu ya. Oke, tunjukkan. Oke, Bapak. Tunjukkan saja. Tunjukkan Injil yang asli yang dinyatakan langsung oleh Isa. Yang Abang Goto nyatakan bahwa Allah menurunkan Injil kepada Isa. Tunggu. Dikasih waktu Bang. Ya, saya tunggu. Bang. Oke, tadi saya sudah kasih ayatnya Bang ya, di Maryam 30:31 ya. Dan saya menjelaskan kepada Anda bahwa Bible yang Anda pegang bukan Injil, Injil bukan Bible. Berdasarkan literasi sejarah yang ada, salah satunya masuknya surat-surat Paulus. Anda meminta saya. Tunggu, jangan dipotong Bang. Anda meminta saya menunjukkan Injil yang asli. Bagaimana caranya saya menunjukkan Injil yang asli sementara semuanya sudah disembunyikan oleh Roma? Menurut sejarah tahun 303, semua Injil, literasi Injil asli, semua sudah di bumi hanguskan. Jangankan saya. Pendeta-pendeta Anda, paus di Roma, tidak mampu menunjukkan Injil yang asli. Kenapa? Semua sudah disembunyikan dalam sejarah. Mulai dari Injil-Injil yang disampaikan Maria, Filipus, Bartolomeus, semuanya sudah dipotong, disalib tahun 303 oleh kaisar yang bernama Diocletianus dalam sejarahnya. Anda meminta saya tunjukkan itu, sedangkan Paus sendiri tidak mampu menunjukkan Injil yang asli. Nah, itu yang Anda, karena Anda bukan berlatar belakang akademik. Ya, kalau saya mau menunjukkan manuskrip tertua Anda, seperti kodeks P52, kodeks P60, kodeks P98, kodeks P104, Anda tidak bisa apa-apa kan, otak Anda sudah sampai di situ. Ya, sudah sampai di situ. Kodeks-kodeks ini saja sudah terpotong habis-habisan, lalu diganti dengan karya manusia tahun 1329. Ya, diganti oleh John Wycliffe, ditambahkan. Bagaimana Anda mau menyuruh saya menunjukkan Injil yang dipegang Yesus, sedangkan Yesus itu hidup di abad ke-1, sementara di abad ke-4 sudah habis semua literasi Injil, dibakar oleh Kaisar Diocletianus. Yang tersisa hanya kodeks-kodeks yang didapatkan di beberapa daerah. Contoh misalnya seperti di Biara St. Katrina. Itu pun baru ditemukan nanti oleh seorang Konstantin van Henrot itu tahun 1859. Kita tidak ada yang bisa menunjukkan Injil asli yang diterima Yesus kecuali dengan data-data yang sejarah yang ada. Salah satunya manuskrip tua. Kan begitu.
Nah, ini yang Anda falesis karena Anda bukan berlatar belakang akademisi. Ketika saya berbicara tentang studi skolastik, Anda tidak ngerti apa itu studi skolastik. Kan begitu. Anda memaksa kita menunjukkan Injil yang asli. Sementara data-data dalam sejarah sudah jelas bahwa Injil yang asli sudah diapokrifakan, disembunyikan, di bumi hanguskan oleh Roma. Karena ingin mendirikan sekte baru. Jangankan saya. Kalau Anda suruh saya, Paus pun tidak bisa. Sturgap pun tidak bisa. Selaku induk Protestan tidak bisa, tidak ada. Bahkan menurut sejarah, master dari Bible Protestan itu berasal dari karya Desiderius Erasmus yang kita sebut dengan Textus Receptus tahun 1516 yang dibentuk dalam 5 versi hingga tahun 1535. Jadi Bible Anda bukan Injil, Injil bukan Bible. Ketika kita masuk dalam ranah akademik, kita uji dari bukti-bukti yang tertuang dalam sejarah, terutama bukti-bukti manuskrip. Memang Bible bukan Injil, Injil bukan Bible. Itu poinnya di situ. Bahkan Injil-Injil yang ditulis oleh murid-murid Yesus sendiri, ya, itu sudah tidak ada. Semuanya sudah habis di zaman itu. Lalu diganti di abad keempat. Makanya kodeks tertua Bible Anda itu Kodeks Sinaiticus dan Vatikanus yang baru dibuat tahun 326 hingga tahun 330. Sesudah Masehi atau abad keempat pasca Delik Milano. Begitu Bang. Kalau kita masuk dalam ranah akademik, tapi Anda sampai Abang sih karena Abang tidak berlatar belakang akademisi. Begitu kira-kira. Ya, silakan lanjut. Kalau pemain sejarah itu saya tidak sampai ke situ. Tapi Udah gini aja, saya kasih solusi jalan tengah. Sebentar. Begini bang. Saya akan beri abang pertanyaan singkat-singkat, abang silakan jawab. Sebentar. Dengar baik-baik. Saya tanya sama abang, yang namanya Markus, Lukas, Matius, Yohanes itu ditulis sezaman nggak dengan Yesus? Sezaman atau tidak? Yang pertama kali ditulis itu gospel yang mana? Markus, Matius, Lukas, Yohanes, yang mana? 4 gospel ini yang mana yang duluan? saya nggak tahu Bang. Makanya gini, sebenarnya kenapa Al-Quran mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ya kalau saya tidak salah, sebagian ahli kitab itu sudah menyembunyikan, menama-namakan. Makanya tadi saya sebutkan sama abang, cluenya adalah Yesus mengajarkan Tuhan yang sama dengan Tuhannya Musa. Musa mengajarkan Tuhan yang benar itu cuma satu-satunya. Siapa? Bapak dia. Kalau dalam bahasa Bible itu Elohim, Elohenu, ya Sema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Tuhan kita, Tuhan itu Esa. Sama kata dengan Yesus. Ini sama dengan Islam. Tetapi tiba-tiba oleh Paulus dirubah. Ini klunya di dalam Al-Quran. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israel ini Rasulullah ilaikum jami'a. Katakanlah, ingatlah tatkala Isa putra Maryam berkata, wahai bani Israel, aku ini adalah utusan Allah untuk kalian. Jadi Yesus itu hanya untuk bani Israel. Al-Quran mengkonfirmasi itu. Dia wa musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurat wal Injil. Ya, Nabi Isa alaihissalam itu membawa Taurat, membenarkan Taurat, juga dia membawa Injil. Apa isi Injilnya? Ya, dikatakan innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratun mustaqim. Itu Injil yang paling utama. Dengarlah, ya, sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhan kalian semua, ya, sembahlah dia, itulah jalan yang lurus. Begitu, sama seperti kata Yesus tadi, ya. Siapa yang katakan? Isa alaihissalam. Emangnya Isa pernah katakan kepada Muhammad? Aduh bang, Al-Quran itu yang menceritakan. Nih saya bukakan dalilnya ya. Idqalatil malak. Sebentar, saya pakai dalil bang. Saya tahu, makanya kan saya katakan bahwa. Ya makanya abang dengar. Abang kan nggak pakai data sama sekali kan? Bisa katakan kepada siapa dalam Al-Quran? Allah menceritakan Allah yang telah mengutus Adam, Allah yang telah mengutus Nabi Musa,
Allah yang mengutus Ibrahim, Allah yang mengutus Nabi Isa, Allah juga yang mengutus Nabi Muhammad. Di dalam surah An-Nisa kalau saya tidak salah, inna auhayna kama auhayna ila Nuh. Makanya Jadi Allah itu yang katakan kepada Nabi Muhammad Allah itu Tuhan pencipta langit dan bumi, pencipta semua manusia. Sebentar, Allah yang menyatakan kepada Nabi Muhammad kah? Sabar dulu, Pak. Yes. Ya, didengarkan dulu biar paham. Katakan di sini dalam rangka untuk berdiskusi, untuk edukasi. Di sini pun tidak untuk menghujat, merendahkan, bukan, tapi edukasi. Ya. Nih, saya Makanya bacakan. Siapa yang memberi firman kepada Nabi Muhammad? Inna auhayna ilaika. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu. Kama auhayna ila Nuh. Sebagaimana kami dulu telah mewahyukan kepada Nuh. Wa nabiyina min ba'di, dan para nabi sebelumnya. Wa auhayna ila Ibrahim, dan kami juga telah mewahyukan kepada Ibrahim wa Ismail, dan Nabi Ismail wa Ishak, Nabi Ishak wa Yakub, wal asbat, dan yang sebelumnya wa Isa, dan Nabi Isa, wa Ayub, Nabi Ayub, wa Yunus, Nabi Yunus, wa Harun, Nabi Harun, wa Sulaiman, Nabi Sulaiman, wa ataina Dawud zabura. Quran surat Al-Nisa ayat 164. Nah, jadi kalau abang bicara begitu, yang menyampaikan wahyu tadi, yang menurunkan Injil kepada Nabi Isa ini adalah Allah. Yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad adalah Allah. Yang menurunkan Taurat kepada Nabi Musa juga adalah Allah. Nih, kama auhayna ila Nuh wa nabiyina min ba'di wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa al-asbat wa Isa wa Ayuba wa Yunus wa Harun wa Sulaiman. Tuh, semuanya Nabi Allah. Begitu. Jadi kalau Allah mengkoreksi, contoh, saya kasih contoh. Dalam keyakinan abang ini, Yesus itu anak perawan Maria atau anak Yusuf? Tahu nggak abang? Iwan Bila bantu tapel bayarnya, kejarkan 400k. Setahu abang ini, Yesus ini anak Maria, perawan suci Maria, atau anak Yusuf? Yesus ini anak perawan suci Maria. Yesus anak siapa? Yesus itu anak Allah. Dia dilahirkan oleh perawan suci Maria. Sekarang abang bukakan sama saya, kalau betul dia anak perawan suci, kenapa dia punya bapak? Ya dia punya bapak kan Allah. Nggak pernah baca Bible. Abang buka Matius 1 nomor 1 coba sekarang. Yusuf itu kan tunangannya Maria. Lah, dia sejak kapan? Sekarang ini saya tanya nih, ada orang sebentar. Dalam cerita kekristenan. Iya, saya paham. Yang jadi masalah sebentar. Yang jadi masalah tidak diperbolehkan dalam tradisi orang-orang, bukan tradisi, dalam agamanya orang Israel. Ya, seorang anak sambung, bukan anak sambung pula itu. Keadaan dia sewaktu melahirkan, silakan dibuka Lukas 2 nomor 5, 6, 7. Sewaktu kemudian Yusuf membawa tunangannya ya ke Yudea. Setibanya di sana, tibalah waktu bersalinan. Tunangan masih, Bang. Sekarang saya tanya sama Bang Goto, boleh tidak dalam hukumnya orang Israel ya menasabkan seorang anak yang bukan anak kandung, bukan dalam pernikahan, lahir di luar pernikahan kepada seorang yang masih bertunangan? Coba silakan Bang Goto. Ini membuktikan kegaburan Bible Anda. Lanjut. Oke, saya jelaskan sedikit ya. Jadi begini, dalam budaya Yahudi itu seorang baru bisa disebut nasab atau nyambung nasab dari bapaknya itu dari zara atau apa yang disebut dengan benih ya. Sementara Yusuf dan Maria itu tidak berhubungan badan. Jadi dengan demikian Yesus bukan turunan Daud karena Yusuf bukan berhubungan badan dengan Maria atau tidak berhubungan badan dengan Maria. Di dalam budaya Yahudi itu kan berasal dari Kejadian 1 ayat 26 27, Kejadian 2 ayat 18.
di mana seseorang memang harus berhubungan badan untuk nyambung nasab, kan begitu. Jadi Yesus sampai detik ini Yesus oleh orang-orang Yahudi secara mayoritas, baik secara teologis maupun mitologis, Yesus tidak diakui sebagai turunan Daud atau nyambung nasab dari bapaknya, karena harus nyambung benih atau sperma, kan begitu kawan-kawan. Karena sudah ada data dalam kelima kitab Taurat yang diatur dalam 613 mitzvot Yahudi, bahwa seseorang baru bisa disebut nasab nyambung dari bapaknya berdasarkan sperma. Nah, sementara Yusuf dan Maria tidak berhubungan badan. Itu yang perlu kita pahami bersama, ya, karena Yahudi punya legal filosofi, Yahudi punya hukum-hukum yang di bawah halakha, yang total mencapai 613 mitzvot, dibantu dengan Misna dan Gemara dan Minhag. Jadi secara budaya Yesus tertolak, ya, sebagai turunan Yahudi atau turunan Daud, karena tidak nyambung nasab dari bapaknya Yusuf. Ya, begitu kira-kira. Silakan lanjut Pak Ustaz. Iya, jadi begitu Bang. Anda kalau bicara di situ, lanjut, silakan. Ya. Jadi gini, Bang Elbes ini namanya ya. Bang Elbes ini Isbet ya. Bang Isbet itu sepertinya tidak begitu paham tentang ajarannya sendiri. Jadi dia pun ketika dibawakan data itu tidak begitu mengerti, memahami ya tentang narasi yang dibangun dari semua apologet yang sudah memberikan pemaparannya tadi. Oke. Jadi kebingungan itu malah memperburuk Bang Isbet untuk memahami ajarannya sendiri, karena dia nggak paham sejarah, nggak paham kitab juga pas-pasan. Jadi ya memang kita harus to the point saja dengan Bang Isbet ini ya. Tadi kita kembali lagi, tadi saya simak, dia mengatakan bertanya tentang Injil, padahal seharusnya yang ditanya itu Bang Isbet, bukan kami, karena yang memiliki kitab Bang Isbet. Dimanakah kitab aslinya Bang Isbet? Itu harus kamu tanyakan pada Anda. Karena apa? Karena di dalam Galilea ketika Yohanes itu ditangkap, Yesus sudah memberitakan Injil di Galilea, Injil Allah. Ya, Yesus juga mengatakan segala firman yang telah kau sampaikan kepada mereka, dan telah kuterima dan telah kusampaikan kepada mereka. Artinya apa? Semasa Yesus hidup memang sudah mengajarkan Injil. Injil itulah yang disebut Injil yang asli. Dan ingat Bang Isbet, Yesus tidak pernah menyebut Injil Yohanes, Lukas, Matius, itu tidak pernah. Dia membawakan Injil Allah, disebut di situ ya. Bisa dicari nanti di Markus 1:14 sampai 15. Ya, itu aja Injil Allah. Kemudian selain daripada itu dilarang oleh Yesus. Karena apa kata Yesus? Percuma kau beribadah kepadaku sekiranya ajaran-ajaran yang kalian ajarkan adalah perintah manusia. Itu larangan keras dari Yesus, tidak boleh mengajarkan perintah-perintah manusia di luar perintah Dia. Sudah jelas ya. Kemudian memang kitab-kitab kalian itu bukan berasal dari Yesus, bukan perintah dari Yesus, bukan berasal dari firman Bapa. Contoh dari Lukas, penyelidikan jelas. Maka di sini Al-Qur'an ya mengatakan di dalam Al-Baqarah 2 ayat Al-Baqarah 7 ayat Al-Baqarah 79 ya, maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri lalu mereka mengatakan ini dari Allah. Maka sudah dikatakan oleh Al-Qur'an itu sendiri, celakalah kalian ya yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri kemudian dikatakan ini dari Allah.
Ingat itu Bang. Ya, sudah dikritisi oleh Al-Quran. Jadi selain apa yang diajarkan oleh Yesus, itu bukanlah Injil, tetapi bercerita tentang Injil. Karena apa? Percaya atau tidak percaya, Injil yang Anda pegang itu 4 Injil yang sudah dikanonkan, hanya sekitar 15 sampai 20 yang itu perkataan Yesus. Di luar itu perkataan manusia. Itu yang disebut, maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka mengatakan ini datangnya dari Allah. Celaka kan? Termasuk orang-orang yang mengikutinya juga celaka. Maka hati-hati ketika Anda mengatakan Injil firman Tuhan, Injil firman Tuhan, sedangkan yang disebut firman Tuhan itu adalah perkataan dari Tuhan. Kalau Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, maka hanya 15 sampai 20% yang menjadi perkataan Tuhan, yang lainnya perkataan manusia. Terus Bang Irbes masih kekeh bahwa Injil yang Anda pegang sekarang itu adalah firman Tuhan. Silakan. Ya, kita kasih datanya aja Bang Epsabet. Saya kasih datanya aja Bang. Ini sebenarnya dibahas dalam strata 3 ya, tapi kita kupas saja di sini untuk mengedukasi kawan-kawan ya. Nah, jadi Abang buka dulu datanya, baru saya jelaskan sebentar ya. Abang buka datanya Wahyu 10 ayat 9 dan 10. Silakan dibuka Bang. Ya. Silakan Abang buka dulu Wahyu 10 ayat 9 dan 10. Ya. Tadi saya sudah jelaskan sebagiannya, maka saya akan jelaskan ulang. Silakan dibuka dulu Bang, data nubuatannya ya. Yang kita Wahyu itu eskatologi Kristen. Wahyu 10 ayat 9 dan 10. Dibaca dulu Bang, dibaca dulu. Wahyu 10 ayat 9 dan 10. Iya, silakan dibaca Bang, silakan. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa sakit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya perutku menjadi pahit rasanya. Oke, Abang tahu arti nubuatan itu? Apa kitab yang dimakan itu? Gulungan kitab itu yang dimakan. Anda masih bertanya di mana Injil? Itu nubuatannya. Apa saya mau jelaskan? Panjang ini Bang. Ya, apa Abang mau saya jelaskan maksud dari nubuatan tersebut? Injil Anda itu ada di mana sekarang? Ini serta 1, serta 2 ya, Abang jelaskan lah. Oke. Jadi ini belajar nanti di serta 3. Oke, jadi Oke. Jadi Wahyu 10 ayat 9 dan 10 itu adalah nubuatan Injil asli sebenarnya. Di mana di situ dikatakan secara metafora, alegoris atau bermakna konotasi bahwa Injil sebenarnya sudah dimakan ya. Dan perutmu ya terasa pahit tapi mulutmu terasa manis. Apa yang dimaksud dengan itu ya, kawan-kawan? Dalam sejarah panjang penulisan Injil ya, kita bisa lihat mulai dari ditulis dari abad pertama yang disebut dengan Injil Sinoptik ya, lalu namanya disematkan oleh murid Petrus yang bernama Papias. Papias itu menyematkan Matius, Markus, Lukas ya. Lalu nanti di abad kedua baru disematkan ulang oleh Santo Irenaeus ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dari sinilah orang-orang Kristen mengenal nama 4 gospel itu. Jadi dari kedua orang ini yang sama sekali tidak pernah ketemu Yesus. Yang pertama adalah murid Petrus, Papias, yang kedua bernama Santo Irenaeus. Ya, Santo Irenaeus ini adalah uskup di Ludum Gallia, Perancis. Orang inilah yang pertama kali menamakan 4 gospel dengan nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Maksud dalam nubuatan Wahyu 10 ayat yang ke-9 bahwa kitab Injil itu telah dimakan, atau gulungan kitab itu yang sudah sampai ketika Yesus naik ke langit ya. Kisah Rasul 1 ayat 11 silakan Abang baca. Kisah Rasul 1 ayat 11, Injil yang diterima Yesus secara otomatis kembali kepada tempatnya, kembali kepada malaikat yang memberikan pesan itu dari Bapa kepada Yesus. Karena semua firman Tuhan disampaikan oleh malaikat. Anda bisa baca dalam Kisah Rasul 7 ayat yang ke-53. Jadi semua hukum-hukum termasuk hukum Taurat itu disampaikan oleh malaikat. Jadi dalam Wahyu 10 ayat 9 disitu dikatakan bahwa
malaikat itu ya sudah memberi pesan bahwa Injil itu sudah dimakan kembali dan perut Anda terasa pahit, lalu mulut Anda terasa manis. Maksudnya ketika Bible itu ditulis sepanjang sejarah, itu menuai banyak polemik. Itu maksudnya perkataan itu. Kalau Anda baca dari perjalanan panjang kisah penulisannya, penulisan ulangnya dari tahun 36 pasca Delik Milano, itu banyak sekali polemik-polemik yang terjadi sehingga masuk dalam kategori kitab dalam rasisme atau kitab yang vulgar yang tidak boleh dibaca oleh anak-anak di bawah usia 17 tahun. Jadi Bible itu kalau Anda pahami bersama dalam karya, ya saya kasih judul bukunya yang pertama itu dikarang oleh seorang ahli teologi, seorang master teologi namanya itu Thomas Paine dalam bukunya The Egg Operation, lalu dikarang ulang oleh Thomas Hobbes dalam bukunya Leviathan. Anda bisa baca di situ bahwa apa yang dimaksud rasa pahit itu dalam Wahyu 10 ayat 9 dan 10. Jadi perjalanan panjang penulisan Bible itu terlalu banyak makan korban, makan nyawa. Bahkan dalam kalau abang baca pasca Protestan ya 1524, seorang penulis Bible yang bernama William Tyndale itu mati dibakar oleh Roma, ya mati dibakar hidup. Orang inilah yang pertama kali menerbitkan Bible berbahasa Yunani ke bahasa Inggris, namanya William Tyndale 1524. Ini yang dimaksud bahwa perut Anda terasa pahit tapi mulut terasa manis. Kenapa manis? Karena banyak orang yang percaya dengan penulisan Bible yang ditulis oleh John Wycliffe, yang ditulis oleh Desiderio Erasmus, yang ditulis oleh William Tyndale. Banyak orang yang percaya. Karena kabar baik yang disampaikan, yang tertulis dalam kitab Bible ini, walaupun sudah dicampur dengan kitab Paulus, tetap menjadi dasar landasan iman orang di saat itu. Jadi sudah tergenapi nubuatan Wahyu 10 ayat 9 dan 10. Jadi kalau Anda tanya kitab Bible yang asli itu ada di mana, tentu sudah dimakan oleh waktu. Itu maksudnya dalam Wahyu 10 ayat 9 dan 10. Jadi memang pembahasannya terlalu jauh Bang, mungkin akan dapat 1-2 SKS, tapi saya hanya menjelaskannya secara umum saja atau secara ringkas saja supaya Anda mengerti bahwa Injil asli itu sudah termakan oleh waktu, lalu digantikan dengan kitab-kitab besutan manusia dari awal penulisan mulai dari S.W. sampai Brockford Westcott, J. Anthony Hort tahun 1881. Jadi yang perlu kita pahami bersama Bang, bahwa tetap ada kebenaran dalam Bible Anda, ya. Kenapa? Karena masih ada tersisa 18% sabda Isa di situ, yaitu pun dinyatakan langsung oleh Robert Weffeng dalam bukunya The 14. Terima kasih Bang. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Pertanyaan saya dijawab dulu, Bang Is. Ya, pertanyaan saya dijawab dulu. Begitu kira-kira Bang. Ya. Siap, pertanyaan saya dijawab dulu, Bang Isbet. Bentar dulu, Bang Isbet. Bang Thomas, Bang Isbet, bentar dulu. Saya mau Bang Isbet, bentar. Ya gini, pertanyaan saya tadi kan sudah diakui ya bahwa di dalam Injil yang kalian pegang sekarang itu hanya sekitar 15-20, katakanlah 18 tadi untuk lebih validnya ya, 18% yang bertinta merah. Kalau firman Tuhan itu adalah perkataan dari Tuhan, maka hanya 18% yang menjadi firman Tuhan. Terus selebihnya ini firman siapa? Masih layakkah Injil yang Anda pegang sekarang disebut sebagai firman Tuhan? Silakan Bang Isbet. Iya Bang, kita nggak mempersoalkan seberapa banyak gitu ya, tapi yang pasti Injil itu ada dalam itu, ya kan? Abang Goto dan Abang Toba sudah mengatakan, kita berbicara Bibelnya bahwa sekitar 18% pernyataan Injil itu benar dulu Bang, benar saya luruskan dulu biar paham Bang Isbet. Benar dulu, saya interupsi dulu ya biar paham, ini biar edukasinya nyambung nanti. Kita di sini sedang berbicara Bible itu kumpulan, tetapi yang kita bahas sekarang ya, kita fokuskan ke dalam Injil.
maka kita fokus ke dalam 4 Injil kanonik yang tertera di dalam Bible Anda. Ya, nah, Iya, Bang, Injil saya paham, kanonik saya yang ada di dalam Bible Anda itu, apakah itu firman Tuhan atau sebagian firman Tuhan? Silahkan. Saya paham, Bang. Makanya kan Abang Goto sama Abang Thomas sudah mengakui sendiri bahwa di dalam Bible itu tetap ada menceritakan kebenaran Injil. Ada menceritakan tentang Injil. Abang Goto dan Abang Thomas sudah memprediksi bahwa sekitar 18% ada Injil di dalam Bible. Ya kan? Nah, saya balik Di lagi. dalam Injil, bukan di dalam Bible. Injil, Tadi bilang di dalam firman di Bible. dalam Injil. Abang Goto sendiri bilang bahwa di dalam Bible menceritakan tentang Injil sekitar 18%. Bukan. Maksudnya di dalam 18% itu di dalam Injil Anda yang bertinta merah itu hanya sekitar 18%. Iya, itu tentang Injil kan? Itu tentang Injil. Anda bisa nggak membedakan antara gini, Injil itu terbagi menjadi 2, yang bertinta merah dan yang bertinta hitam. Yang bertinta merah itu adalah perkataan Yesus. Yang bertinta hitam itu adalah narasi-narasi yang dibangun oleh penulis. Iya, saya paham. Makanya kan saya bilang bahwa di dalam Bible itu sudah terkonfirmasi oleh Abang Goto dan Abang Thomas adalah perkataan Yesus sekitar 18% yang bertinta merah itu. Salah lagi, ya Allah ya Karim. Injil Abang, jadi 4 Injil, dengarkan dulu biar paham Abang ya. Yang namanya Bible itu terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Lama bagiannya ada Injil, ya, kemudian surat-surat Paulus dan lain sebagainya. Bentar dulu, Perjanjian Lama nggak ada Injil, Bang. Injil itu ada di Perjanjian Baru. Iya, makanya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Baru ya itu ada surat-surat Paulus, Wahyu, Ibrani dan lain sebagainya. Kemudian di situ juga ada 4 Injil kanonik, 3 Injil sinoptik, 1 Injil non sinoptik, ya, yaitu Yohanes. Maka yang dibahas di sini adalah tentang 4 Injil ini. 4 Injil ini hanya sekitar berapa Abang? 20% saja. 15-20% itu perkataan Yesus atau yang bertinta merah. Terus yang selanjutnya yang bertinta hitam ini adalah narasi yang dibangun oleh orang penulis dari Injil itu sendiri. Gitu loh, pahami itu. Yang saya tanyakan bukan Bible-nya. Kalau Bible nanti luas, bisa Torah, ya, nanti ada Nevi'im, Ketuvim dan lain sebagainya. Bukan itu yang kami tanyakan, tetapi yang kami tanyakan ke Injil yang 4 kanonik yang ada di dalam Bible Anda. Ini hanya sekitar 15-20%. Artinya 80% ini narasi yang dibangun oleh penulis. Masihkah Anda meyakini bahwa Injil, 4 Injil kanonik ini adalah firman Tuhan, 100% firman Tuhan? Itu yang saya tanyakan. Silahkan dijawab. Iya, Bang, begini. Injil yang dituliskan di dalam Perjanjian Lama itu kan semua orang Kristen juga tahu. Perjanjian Baru, Injil kok di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Iya, di Perjanjian Baru kan. Ini Perjanjian Baru. Ya, tadi Abang bilangnya Ya kan? Perjanjian Lama, saya luruskan. Ya, silakan lanjut. Injil itu kan di Perjanjian Baru, bukan di Perjanjian Lama. Iya, tapi Abang tadi bilangnya di Perjanjian Lama, makanya saya benar saya luruskan. Ya Allah. Ya udahlah, mungkin salah lah. Oke lah. Ya, Injil itu kan di Perjanjian Baru, ya kan, Bang? Ya. Terlepas daripada itu, bahwa kalimat-kalimat Injil yang asli itu kan ada tercatat di dalam Perjanjian Baru itu. Ya kan? Itu mungkin bagian daripada dasar iman Kristen itu sendiri, ya. Yang jadi pertanyaan saya untuk Bang Goto ini dengan Bang Thomas bahwa Injil itu telah dipalsukan, ya kan? Sedangkan Bang Goto dengan Bang Thomas sendiri mengakui ada kebenaran
di dalam perjanjian baru. Ada berapa persen kebenaran Injil? Nah, yang jadi pertanyaan saya, coba Abang Goto, dengan host maupun Bang Thomas ini, coba tunjukkan salah satu Injil yang merupakan Injil kebenaran dari Isa yang diturunkan yang Allah sendiri katakan kepada Nabi Musa, Nabi Muhammad, bahwa sudah bisa diterima Abang ya maksud pertanyaannya. Coba kita tanggapi nanti bersama Bang Goto. Abang diam dulu ya. Tadi di awal sudah dikatakan bahwa sebenarnya yang harus bertanya seperti itu adalah kami sebagai umat yang tidak diberi Injil, tapi kami diberi Al-Quran melalui Nabi Muhammad untuk pedoman kami. Saya nggak ada kepentingan untuk mengetahui Injil yang asli. Untuk apa saya mengetahui Injil yang asli? Tidak. Injil yang asli itu sangat penting sekali bagi Anda. Tetapi fakta mengatakan Injil yang Anda pegang itu bukanlah Injil yang diajarkan oleh Yesus ketika dia hidup. Karena ketika dia hidup, dia sudah mengajarkan Injil. Yesus berbahasa Aram Ibrani, mustahil Injilnya berbahasa Yunani. Tapi sudah dikatakan Bang Goto tadi, manuskrip tertua kalian itu mentok abad keempat, berbarengan dengan konsili-konsili yang mencetuskan kekristenan sampai sekarang. Seharusnya Anda yang bertanya kepada bapak-bapak gereja, kepada para petinggi kekristenan tentang di mana Injil kami yang asli, Pak Pendeta. Karena manuskrip tertua yang kita miliki, Codex Sinaiticus, Vaticanus, semuanya dari abad keempat. Lalu manuskrip yang ada sebelum abad keempat kemana Pak Pendeta? Kemana Pak Romo? Kenapa yang diperlihatkan kepada kita sebagai umat Kristen hanya menuduh Injil palsu, tapi kau suruh orang yang membuktikan. Diam dulu. Jangan bodoh kali dulu. Kau yang menuduh palsu. Ya, saya bodoh, kau pintar, makanya diem. Yang pintar diem dulu. Makanya gini teman-teman, itu pertanyaan yang harus Anda tanyakan kepada bapak-bapak pendeta. Tanya, Pak Pendeta, kenapa manuskrip kita hanya mentok abad keempat? Kemana yang asli yang berbahasa Aram Ibrani sesuai dengan bahasa Yesus? Yang mana Pak? Umat Islam punya manuskrip tertuanya di Birmingham. Ada Pak, sampai sekarang malah itu ada di luar Arab, disimpan oleh orang-orang di luar Arab. Ada Pak. Lalu kami sebagai umat yang percaya bahwa Injil itu firman Tuhan, mana Pak manuskrip aslinya? Itu yang harus Anda tanyakan. Bukan malah bertanya kepada kami. Pedoman kami bukanlah Injil, tapi Al-Quran, cukup Al-Quran. Nah, satu lagi yang harus Anda pahami adalah terkait tentang bagaimana pandangan Islam tentang kitab yang Anda pegang sekarang. Maka pandangan kami adalah tidak menerima seutuhnya dan juga tidak menolak seutuhnya. Memang di dalamnya masih terdapat sisa-sisa kebenaran. Dan sebagai pembandingnya adalah Al-Quran. Maka ketika Al-Quran bertentangan dengan ayat-ayat kalian, maka kami tolak. Contoh dikatakan Yesus disalib, kami tolak. Karena di dalam Al-Quran Yesus tidak disalib. Isa alaihissalam tidak disalib maksud saya. Ketika dikatakan bahwa Yesus itu anak Allah, kami tolak. Yesus bukan anak Allah, tapi anaknya Maria. Itu sebagai pembanding muhaimin. Ya, maka dari itu jangan kau bertanya kepada kami di mana yang asli. Itu pertanyaan khusus buat Anda. Kalau Anda belum menemukan Injil yang asli, iman Anda belum sempurna. Karena Anda masih menggunakan kitab yang kawi. Paham Bang Isbet? Oke, saya jelaskan tadi Bang Isbet.
Tadi tampaknya penjelasan saya tidak masuk di otak Anda. Tidak ada yang Anda terima. Bahkan saya sudah kasih nubuatannya. Nubuatannya dalam Wahyu 10 ayat 9 dan 10 sudah jelas. Kalau Anda bertanya di mana Injil asli, kami akan menjawab sesuai nubuatan itu. Kalau saya hanya mengikuti gramatikal, tidak mengikuti nubuatan, Injil Anda sudah dimakan. Kan begitu dalam Wahyu 10 ayat 9 dan 10. Bang Goto, Kalau sudah dimakan malaikat, Wahyu 8 dan 9 itu tidak berbicara mengenai kitab Injil. Tidak berbicara mengenai kitab Injil. Di situ tidak inilah disebutkan Anda secara mengerti. spesifikasi itu adalah kitab Injil yang tahan, karena Anda tidak paham ya. Jadi gini, saya jelaskan ya. Kitab Wahyu, tunggu Bang, saya mute dulu Abang, dengar baik-baik. Dengar baik-baik Bang, Abang tidak paham ini karena Abang tidak paham sejarah. Tadi kan saya bilang bahwa pengkajian ini pengkajian yang baru ada di strata 3, karena mata kuliahnya belum ada di strata 1, strata 2. Tahan Bang ya, tahan. Kitab Wahyu itu Bang adalah kitab yang diwahyukan Yesus kepada Yohanes. Kalau diwahyukan Yesus kepada Yohanes, berarti itu kitab Injil. Karena semua yang dikatakan Yesus itu disebut dengan evangelion. Kitab Wahyu itu bagian dari kitab Injil. Kenapa begitu? Karena itu wahyu Yesus kepada Yohanes. Apa yang keluar dari Yesus, ya, yang menjadi wahyu Yesus, itu adalah Injil. Injil itu bukan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Injil itu kabar baik, evangelion. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu gospel, Injil yang dikarang manusia. Catatan Injil yang ditulis manusia, itu disebut dengan gospel. Kalau Injil itu kabar baik yang dibawa Yesus, termasuk kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu wahyu Yesus kepada Yohanes. Itu Injil yang disampaikan Yesus kepada Yohanes, kabar baik yang disampaikan Yesus kepada Yohanes. Anda tidak paham karena Anda hanya berkutat literasi Matius, Markus, Lukas, Yohanes bahwa itu Injil. Itu bukan Injil, itu gospel. Bahasa Inggrisnya Injil yang dikarang, catatan Injil yang dikarang ulang, ditulis ulang oleh orang yang disebut Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Injil asli adalah yang keluar dari mulut Yesus, kabar baik yang diberikan kepada Bapaknya, diturunkan kepada Yesus, Yesus kepada murid-muridnya, termasuk wahyu terhadap Yohanes. Itu Injil. Dalam Wahyu 10 ayat 9-10, gulungan kitab itu sudah dimakan. Secara gramatikal, kalau Anda bertanya mana Injil asli, saya akan sebut sudah dimakan. Saya akan sebut sudah dimakan. Tapi maksud kata dimakan di situ apakah itu dimakan? Saya sudah jelaskan tadi bahwa sudah termakan oleh waktu dan diganti dengan literasi Injil yang disebut dengan gospel. Anda biar Injil Anda tidak ngerti. Injil itu evangelion, kabar baik yang keluar dari mulut Yesus, termasuk wahyunya terhadap Yohanes, kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu Injil, kabar baik yang disampaikan Yesus kepada Yohanes. Anda tolak itu. Anda bilang bukan kitab Injil. Oh, Anda salah, Anda tidak ngerti. Injil bukan 4 kitab dalam Bible Anda. Itu gospel, Injil yang dikarang. The group of notes, bahasa Inggrisnya. Kumpulan catatan-catatan tentang Injil, bukan Injil yang disampaikan Yesus. Lebih kuat literasi kitab Wahyu dalam Bible Anda sebagai Injil Yesus daripada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Karena itu dasarnya dari Injil sinoptik. Bisa dipahami. Injil itu evangelion, kabar baik yang keluar dari mulut Yesus, termasuk wahyu Yesus kepada Yohanes dalam kitab Wahyu. Anda sangkali itu karena Anda tidak belajar baik apa itu Injil. Anda pikir Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bukan Bang, bukan. Itu kitab yang bercerita tentang Injil, bukan Injil yang disampaikan Yesus. Kitab Wahyu dengan 4 gospel dalam kitab Anda, lebih kuat kitab Wahyu disebut Injil karena langsung wahyu Yesus kepada Yohanes, perkataannya kepada Yohanes. Anda sebut Injil buatan manusia, bukan Injil yang dibawa Yesus. Salah Anda. Karena ini penyampaian hanya di strata 1 Bang. Tapi kalau Anda nanti sekolah teologi sampai di strata 3, maka Anda akan belajar kitab Wahyu. Literasi kitab Wahyu itu lebih jauh lebih kuat sebagai Injil daripada Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang ditulis manusia. Anda bisa paham sampai di sini? Nah, silakan Bang Sebet, silakan. Silakan Bang. Dibuka dulu mute-nya ke mute, dibuka dulu.
Bang Isbet dibuka dulu mute-nya. Dibuka dulu mute-nya. Mute itu, gak ada suara. Oke Bang Goto, saya paham, saya gitu. paham. Yang dari tadi saya cerna, yang dari tadi saya yang dari tadi saya ikuti pembahasan ini sudah masuk, ya kan? Saya kebetulan punya pekerjaan lain, jadi saya ambil kesimpulan saja, bahwa tidak serta-merta Bible itu adalah berita tentang kepalsuan Rasul Paulus. Tetap dalamnya juga ada Injil yang disampaikan oleh Yesus Kristus itu sendiri, ya kan? Nah, yang jadi pertanyaan bagi saya, atau yang jadi satu kali adalah Bang Gato dan Bang Thomas maupun Bang Dian ini, cobalah mencarikan satu perkataan Isa tentang kabar baik itu, tentang Injil itu, tentang firman Tuhan itu di dalam kitabnya abang-abang, supaya bisa Gimana sih abang ini, gimana sih? Di dalam Al-Quran, dengar dulu. Anda ini nggak baca, nggak simak pernyataan saya tadi. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni Rasulullah ilaikum. Aku ini, ingatlah tatkala Isa putra Maryam berkata, wahai orang-orang Israel, aku ini utusan Allah, bukan Tuhan. Itu tertulis dalam Al-Quran, saudara. Sama seperti dalam kitab, dengar, aku ini hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Itu Injil. Saya bacakan kepada Anda surah Ali Imran ayat yang kedua. Diam dulu. Ini Bible-nya nggak pernah dibaca, menyimpulkan tapi nggak tahu apa-apa. Dengerin, di dalam Bible, anak sabar. Saya jelaskan. Anda ini kan modalnya cuma ngomong tapi nggak tahu data gitu loh. Dengar saya, Bung. Anda itu berbicara tanpa data, ya. Dikatakan oleh Isa putra Maryam dalam surat Ali Imran ayat ke-51. Kemudian di dalam surat Maryam ayat ke-30, ya kan, qala inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Tuh, aku ini hamba Allah dan dia menjadikanku seorang nabi, dia menjadikan keberkahan bagiku di mana aku berada. Wa ja'alani mubarakan wa awsani bis salat, dan aku diperintahkan untuk salat dan berzakat sepanjang hidupku. Wa barram biwalidati, dan aku memuliakan ibuku. Tuh. Di ayat berikutnya dikatakan, innallah, sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah Ia, itulah jalan yang lurus. Ada tertulis dalam Bible Anda, di dalam data Yohanes 4 nomor 22-23. Yesus mengatakan kepada wanita Samaria, ya, percayalah kepadaku wahai kamu tidak mengenal yang kamu sembah. Kami, kata Yesus, menyembah yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Apalagi jawab Yesus? Sebab akan tiba waktunya, dan sudah tiba sekarang, penyembah benar hanya menyembah kepada Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Artinya apa? Isa putra Maryam mengajarkan untuk menyembah Allah, menjadikan dia hanya nabi. Kemudian Yesus Anda mengatakan penyembah yang benar yang dikehendaki oleh Bapa dia menyembah Bapa saja, bukan menyembah Yesus. Itu fakta. Nah, kenapa jadi berubah Injil Anda? Siapa yang mengajarkan Anda menyembah Yesus?
Siapa yang mengajarkan Anda menuhankan Yesus? Itu yang perlu Anda jawab sekarang ini, Bung. Siapa yang mengajarkan pertaubatan itu, penembusan dosa itu siapa? Yesus tadi sudah dikatakan oleh abang saya, Bang Goto, bahwasanya Yesus mengajarkan untuk bertaubat dan menjadi seperti anak kecil. Sedangkan Paulus yang Anda ikuti, dia mengatakan justru bahwa dosa itu ditebus dengan cara mengorbankan orang tak bersalah di kayu salib. Ini siapa yang ngajarin, Bu? Saya rasa Anda harus banyak belajar kembali Bible Anda. Kalau Anda ajari kami Al-Quran, kalau Anda belajar mengajari kami Al-Quran, Anda lewat. Sedangkan Bibelmu aja sendiri nggak pernah aku baca kok. Iya Bang, saya akan lebih belajar Bible ya. Nah, begitu. Iya Bang, Maka buka lagi ya, sebentar. Dibuka lagi, dibaca satu pasal. Yohanes 1, Yohanes 2, Matius 1, Matius 2. Itu banyak sekali kontradiksi. Ya. Siap Bang, siap. Saya akan lebih banyak belajar Bible. Tapi yang pasti di dalam Bible itu ada firman Tuhan, ya kan? Saya nggak mau belajar kitab-kitab yang lain lah. Oh ya iya, kan? karena Pada juga, prinsip Anda selagi belum Anda belajar Bible dengan benar, saya jamin Anda cuma beling-beling, Pak. Karena Anda belum pernah belajar. Dengar. Coba pernah dengar nggak ayat ini? Abang pernah dengar nggak ayat ini? Marilah kita memuaskan birahi sampai pagi, sebab suamiku sedang tidak ada di rumah. Ini artinya apa ini? Amun Bang. Satu lagi Bang Isbet ya, tolong nanti kalau sampai rumah ketemu sama Pak Pendeta, ditanya Pak Pendeta, saya ada PR dari teman-teman Muslim. Teman-teman Muslim kitabnya memiliki manuskrip tertua di Birmingham, ya. Itu jelas ada. Kemudian tradisi mereka dihafal dari awal mulanya turun sampai sekarang dan turun temurun. Jadi mereka PD punya kitab suci. Kemudian Bang Isbet tanya, terus bagaimana dengan kita, Pak? Kitab kita itu manuskrip tertuanya itu hanya mentok abad keempat, sedangkan Yesus itu abad pertama. Itu jaraknya sekitar 300 sampai 400 tahun, Pak. Bagaimana kami berdiskusi dengan Islam sedangkan kami tidak memiliki manuskrip Injil yang tertua? Apakah Injil yang kita pegang itu asli atau tidak? Kalau belum diketemukan yang asli, berarti yang kita pegang KW. Itu tanya gitu ya, Bang Isbet ya. Siap Bang Ya, Terserah. oke, siap. Selamat belajar, kita sama-sama belajar. Terima kasih Bang. Oke, Ya, oke, terima kasih di follow juga. balik saya Bang ya, Isbet. nggak apa-apa, kita diskusi lagi di waktu ya. Oke, terima kasih. Kita kasih applause ya. Beliau santun. Cuma ya tadi karena jarang baca Bible jadi beling-beling dikit. Ya, silakan selanjutnya saya kasih applause lagi lah buat Bang Isbet. Kayaknya dari Nias beliau ini ya. Dari Nias Bang ya? Dari Maluku Bang. Oh iya. Oke ya sudah. Saya izin sapa dulu ya Baltazar dan Utam. Baltazar Muslim atau Kristen? Halo. Ini datang ke atas jadi berhala dia. Takut kayaknya ya. Utam, Muslim atau Kristen Utam? Udah dibawa kalau begitu. Saya naikkan Bang. Oke. Turun takut. Makanya rekan-rekan kita ini tidak bicara tentang kebencian. Kita berbicara data, betul nggak Bang Moto? Kita bukan mengundang Kristen mau diajak gelut, mau diajak berkelahi, bukan. Yang diperkeningkan tuh isi Kecuali kalau mereka ngajak
berantem ya. Tuh kita tadi suka juga berantem. Bang Thomas dengar nggak? Dengar saya. Tadi ada yang pamer nonot di sini. Ada video aku rekam. Astagfirullah. Alhamdulillah. Pamer nonot gile itu. Mungkin kita edukasi aja Bang Iya. terus ya. Mungkin supaya kita Enggak, ini ada tamu sebentar. Marudut, Muslim atau Kristen? Marudut. Halo. Nah, kau dibisukan, diblokir sama aku. Kau memang di mana-mana cuma coe aja mulu kau. Belum tahu dia moderator terkejam di Indonesia ini. Marudut, nggak ada suaranya. Utauruk Kristen kayak itu, utauruk itu. Zara, Muslim atau Kristen Zara? Ya. Waduh, iya kecil, nggak ada suaranya. mungkin kita edukasi sedikit dulu Bang. Silakan. Nah, karena ini saya lihat kawan-kawan Kristen ini tidak mengerti, yang naik-naik diskusi ini tidak mengerti dasar-dasar Bible. Mungkin kawan-kawan di bawah dulu dengarkan baik-baik ya. Saya akan sedikit kasih edukasi Anda tentang dasar-dasar Bible. Ya, supaya Anda paham sedikit Bible itu seperti apa, lalu Anda mampu berargumen sesuai dengan Bible Anda. Jadi begini ya. Saya mulai dari Bible Protestan. Jadi Bible Protestan itu ya terdiri total itu 66 kitab ya. Pembagiannya seperti ini ya. Jadi Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab ya. 929 pasal dan 23.144 ayat. Jadi saya ulang ya. Jadi Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab, 929 pasal dan 23.144 ayat, dan mengandung ingat ini yang paling penting, mengandung 1239 nubuatan. Itu Perjanjian Lama. Lalu kita ke Perjanjian Baru. Perjanjian Baru itu terdiri dari 27 kitab. Ya, 27 kitab, 260 pasal dan 7.957 ayat. Itu Perjanjian Baru. Dan yang terpenting dalam Perjanjian Baru ada 578 nubuatan. Salah satunya yang tadi kita baca Wahyu 10 ayat 9 dan 10. Jadi total Bible Protestan ya itu terdiri dari 66 kitab ya, 1189 pasal, 31.101 ayat, dan mengandung 1187 nubuatan yang mencakup secara holistik, yang paling terpenting 8.352 ayat-ayat nubuatan. Itu dasar Bible. Bible terdiri dari dua penjelasan besar. Apa itu? Yang pertama informasi-informasi, yang kedua ajaran-ajaran. Jangan dibalik. Tempatkan informasi kepada informasi, tempatkan ajaran di ajaran. Jangan dibalik, informasi jadi ajaran, ajaran jadi informasi. Ya, kita kasih contoh ya. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Itu adalah informasi kejadian alam semesta, bukan ajaran. Tapi oleh sebagian orang-orang Kristen yang tidak mengerti dasar Bible, lalu menempatkan informasi kejadian bumi jadi ajaran. Itu bukan ajaran. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 itu informasi kejadian alam semesta, kejadian bumi langit. Ya, bukan ajaran. Tapi oleh sebagian orang-orang Kristen seperti Elemiron menganggap ini ajaran. Ini bukan ajaran, tidak bisa diajarkan karena ini informasi. Karena bukan berlatar belakang sekolah teologi ya. Kan begitu. Jadi yang perlu kita pahami bersama, kawan-kawan, ketika Anda mengajarkan informasi itu salah. Ketika Anda membalik ajaran itu menjadi informasi itu salah. Jadi tempatkan informasi di informasi, tempatkan di ajaran. Jangan informasi jadi ajaran, ajaran jadi informasi. Oh, salah. Akibatnya menyesatkan. Makanya di kalangan mereka sering bertengkar. Bertengkar dengan Elemiron, bertengkar dengan Sofiatul. Kan begitu. Kenapa? Karena mereka tidak ada basic sekolah teologi, lalu coba menjelaskan.
teologia. Makanya pendeta siapa tuh katakan bahwa Edis itu penyesat terbesar. Ada itu videonya kan yang lagi viral itu, pendeta itu. Kenapa seperti itu? Ya, seperti itu karena dia tidak berbasic sekolah teologia, dia menjelaskan Bible secara serampangan lalu menyerang Islam, kan begitu. Makanya pendeta itu katakan bahwa Edis itu penyesat terbesar sekarang ini. Kenapa? Betul dia katakan karena menjelaskan kitabnya dengan kitab orang tidak berbasic sekolah teologia. Itu masalah, ya itu masalah buat si Edis. Nah, beda kami Islam. Islam menerangkan Bible, ya. Islam menerangkan Bible sesuai standar, tidak menambah-nambahkannya dan tidak mengurang-urangkannya dengan alasan dipimpin Roh Kudus atau segala macam. Jadi tidak ada kesalahan apologet Islam ketika tidak menambah-nambahkan dan tidak mengurang-urangkannya, karena kita berargumen diatur dalam pasal 28 terutama ya Undang-Undang Dasar 45 kita. Beda Anda menafsir kitab Anda, kitab orang tidak berbasic sekolah teologia. Anda menambahkan dan mengurangkannya tidak berbasic sekolah teologia. Kan begitu. Beda kami apologet Islam. Walaupun dia tidak berbasic sekolah teologia, dia tidak menambahkan dan mengurangkan isi Bible. Dengan demikian, ya, literasi mereka kuat dan mereka tidak bisa dijerat hukum karena dia tidak menambahkan dan mengurangkannya sesuai data yang ada. Dan itu diatur dalam Undang-Undang Dasar kita. Kita berargumen, kita berdaulat berargumen, kita berdaulat ya untuk mengeluarkan pendapat. Kan seperti itu. Kan sering saya katakan sama kawan-kawan Kristen, kalau naik diskusi, naiklah berbasis argumen, jangan berbasis sentimen. Minimal Anda paham dulu dasar-dasar Bible. Kalau Anda tidak paham, jangan coba menjelaskan. Karena kalau Anda tidak paham, bisa menyesatkan kawan-kawan Kristen yang lain. Coba lihat itu, ketika Jospen, Karyana, Dani, Satu Komal, Mikana, semuanya saling berdebat, saling menyalahkan ya, sama Pak siapa tuh, Pak Yeskel, Pak siapa lagi, banyak Pak Kripto, satu kitab tapi berbeda-beda pemahaman. Kenapa? Kenapa begitu? Mereka menambahkan dan mengurangkan. Nah, tidak boleh begitu, Bang. Ya, jadi jangan menambahkan dan mengurang-urangkan isi Anda. Bisa dipahami ya, kawan-kawan. Ya, itu kira Bang izin, ini ada yang mau naik, ini opung, ini Islam atau Kristen ya? Opung Islam atau Kristen ya? Karena ini banyak teman-teman yang mau naik, tapi kita tidak tahu mana yang Islam, mana yang Muslim. Mana yang Kristen, mana yang Muslim? Rinaya, Muslim atau Kristen? Rinaya? Ibu Rinaya? Mungkin saya berkepercayaan. Oh, kepercayaannya apa? Kepercayaannya ada Tuhan. Oh, ya kalau masih ada kepercayaan nggak apa-apa. Yang penting bukan ateis. Pak Rikoto, sebentar saya tapa dulu. Pak Rikoto Muslim atau Kristen? Islam ya Pak. Ada yang mau disampaikan saudara? Iwan Bila di bawah, bantu tap layar, di follow dulu akunnya Bang Thomas. Ya, ini adalah apologet kita Muslim dengan Bang Goto yang belum follow, bantu follow ya. Iya, untuk sementara aku pendengar aja dulu. Oh gitu, karena kita di atas nggak bisa banyak-banyak Bang. Kalau begitu ini turun ke bawah dulu ya Bang, nanti ada waktunya ya. Terima kasih. Izin bisa sedikit komentar ya Bapak Ibu semua yang hadir. Nah, saya melihat dari silakan Pak tadi semua sudah berbicara. Oke, bentar dulu. Anda memiliki kepercayaan sekarang. Anda ini kepercayaannya seperti apa? Apakah seperti Darmo Gandul atau apa di Sunda itu juga ada kepercayaan yang mana dulu biar kita paham? Kepercayaan saya adalah dari ajaran leluhur saya, di mana Tuhan itu apa namanya? Ya, Tuhan itu memberi 3 kekuatan kepada manusia. Ya. Lebih spesifik lagi Bang, Sunda Wiwitan apa-apa gitu kan, aliran kepercayaan di Indonesia kan banyak dan itu memang atau Kejawen atau apa gitu. Oh, kalau saya identik Bali. Oh Bali, ya. Oke. Ini kan jelas nanti nak. Ya, silakan Bang Rina ya dilanjutnya.
Oke ya Pak, saya mendengar dari beberapa perbincangan tadi, tentu tujuan setiap umat orang yang beragama atau berkepercayaan adalah bagaimana mereka mendapatkan rasa yang baik sehingga mereka bisa menjalankan keyakinannya, sehingga apa yang mereka cita-citakan bisa dijalani di hidup ini dan mungkin di akhirat. Mungkin kebanyakan kan seperti itu teman-teman semua yang saya dengar tadi di perbincangan ini. Nah, tapi tentu saya juga melihat dari hal positif ketika perbedaan dari sebuah keyakinan ataupun ajaran kepercayaan, entah itu agama dan lain sebagainya, sering diperdebatkan sehingga yang muncul adalah bukan solusi untuk mencari kedamaian, tapi bagaimana akan muncul sebuah perdebatan yang sering terjadi pro dan kontra, sehingga satu sama lain kita percaya bahwa Tuhan itu satu yang tidak mungkin kalau kepercayaan kami bisa lihat, tapi kita sering lempar dan sering juga mungkin pro dan kontra sesama ciptaan Tuhan yang ada di alam semesta ini. Nah, kami mungkin beda agama, tapi tujuan kami adalah bagaimana terciptanya sebuah keharmonisan sesama kita ciptaan Tuhan. Kalau kita masih betul dan percaya bahwa Tuhan itu satu. Nah, pada saat kesempatan di acara hari ini, apakah bapak-bapak semua percaya bahwa Tuhan itu satu? Nah, ini menjadi pertanyaan kami karena sering kita percaya Tuhan itu satu, tapi kita sering membeda-bedakan kalau tidak sealiran dan lain sebagainya. Kita sering kadang-kadang intoleran seperti di negara kita. Itu yang terjadi. Ya, terima kasih Pak. Ya, jangan panjang-panjang nanti kita bingung. Saya masuk jelaskan dulu ya. Oke, siap. Oke, Bang Rina ya, di-mute dulu. Saya ulang ya. Inilah akibatnya karena Anda tidak mengerti apa itu ranah dialektika, apa itu ranah diskusi. Dalam ranah debat, diskusi Bang, pikiran ya itu tidak perlu disopasantuni. Ya, kalau Anda tidak mau pikiran Anda ditentang, sebaiknya Anda pergi berdoa, bukan pergi naik di ranah debat. Jadi ranah debat itu Bang dilindungi undang-undang. Kita ada di wilayah hukum pasal 28 ayat A sampai J. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45, di mana kita berdaulat sebagai rakyat Indonesia untuk berargumen. Kan begitu Bang ya. Jadi ranah dialektika adalah ranah bertukar pikiran, ranah saling memperdebatkan pikiran, yang akhirnya melahirkan ide-ide baru sehingga mampu mencerdaskan kehidupan bangsa. Anda memahami ranah dialektika itu ranah intoleran sehingga orang terjadi polemik sehingga kita terpecah belah. Bukan begitu Bang yang diatur dalam undang-undang dasar kita, bukan begitu. Ya. Ranah dialektika, ranah diskusi memang ranah tempat orang mempertentangkan pikiran untuk melahirkan ide-ide baru untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan ranah untuk terpecah belah. Begitu. Karena undang-undang kita tidak berkata seperti itu. Kita dibawa konstitusi, kita harus patuhi konstitusi kita. Jadi kita berdialektika Bang, terutama harus berbasis argumen, bukan berbasis sentimen. Jadi pahami dulu ranah dialektika itu seperti apa. Di sini bukan kita cari pecah belah, tidak. Kita ada di wilayah hukum yang tertuang dalam undang-undang dasar kita. Pasal 1 ayat 2, pasal 28A sampai J. Kan begitu Bang. Jadi ruang-ruang diskusi seperti ini adalah ruang-ruang yang perlu Anda simak untuk membangun konstruksi berpikir Anda lebih baik. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan force of the better argument. Jadi kekuatan argumen yang lebih baik sehingga mampu melahirkan ide-ide baru. Itu yang perlu kita paham bersama. Pikiran baru disebut pikiran ketika ada yang menentangnya. Karena sopan santun itu bahasa tubuh Bang. Kita tidak perlu sopan santun dalam dunia debat. Kenapa? Karena sopan santun bahasa tubuh, tidak dikenal dalam dunia debat. Dunia debat, dunia mempertentangkan pikiran agar menimbulkan ide-ide baru, ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini kita masih mending dari lintas agama. Anda tidak lihat kawan-kawan kita di pusat, Egy Sujana, Rocky Gerung dan yang lain, ya itu memperdebatkan dari sisi kebangsaan, di mana mereka saling bertengkar di atas. Memang begitu. Kalau Anda tidak mau pikiran Anda dipertentangkan, ya sebaiknya Anda berdoa. Kan begitu. Itu bedanya Bang, berpikir dan berdoa. Jadi kita ini Bang, mempertentangkan pikiran bukan untuk memecah belah. Karena kita berbasis argumen, bukan berbasis sentimen. Kita ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Tadinya saya tidak tahu, Anda tahu. Saya tidak tahu, Anda kasih tahu.
Jadi kita cerdas dengan ranah-ranah diskusi. Bangsa kita juga Bang dibangun dari ranah-ranah diskusi, ranah debat yang panjang. Yahya Haji Agus Salim, Natsir, Soekarno dan yang lain. Semuanya negara kita dibangun dari hasil debat-debat, hasil diskusi yang panjang. Jadi jangan Anda naik ke koma lalu membawa narasi intoleran untuk menghadang diskusi-diskusi. Anda salah. Justru Anda yang melawan. Siapapun Anda, kalau Anda melawan karena diskusi, Anda melawan pasal 28, Anda melawan pasal 21, pasal 1 ayat 2. Jadi minimal Anda mengerti apa itu dialektika, minimal Anda mengerti hukum dulu supaya Anda bisa tahu bagaimana sebenarnya kita naik di ranah diskusi. Begitu Bang, sedikit dari saya dari sisi akademik supaya kita paham. Silakan. Ya, mungkin kita tanya dulu sama Bang Rinaya. Bang Rinaya percaya Tuhannya siapa? Tuhan yang Anda percayai siapa? Sang Hyang Widi atau Sang Hyang Wase atau siapa? Bang Rinaya, silakan. Dibuka mute-nya Bang, ke mute itu. Biar kita paham dulu. Bang Rinaya. Bang Rinaya dibuka mute-nya. Ini nggak bisa buka mute. Ke mute itu. Nah, tuh. Bang Rinaya, Tuhannya Bang Rinaya sekarang siapa yang dipercayai? Kalau saya sih sesuai dengan ajaran leluhur saja. Itu Sang Hyang Widi kalau di Bali. Dia nggak tahu berarti ya. Bukan dia nggak tahu, orang Kristen ngambil nama Tuhan dia nggak tahu Bang ya. Nah, misalkan nih, Anda yakin nggak Sang Hyang Widi itu punya anak? Kalau atau diperanakkan? Kalau saya di ajaran kami di Bali nggak ada di Sang Hyang Widi. Nah, kemudian di kemudian hari ada agama lain mengatakan Sang Hyang Widi punya anak. Kira-kira Bang Rinaya diem atau mencoba untuk meluruskan? Kalau saya masalah kepercayaan itu kan referensinya berbeda. Ketika keyakinan kita berbeda, bukan masalah itu Bang. Ketika Anda percaya, meyakini, mengimani Sang Hyang Widi tidak punya anak, kemudian ada suatu agama mengatakan Sang Hyang Widi punya anak. Sebagai umat beragama memiliki kepercayaan, ya, teguh kepada kepercayaan Anda. Ketika Tuhan Anda dikatakan beranak, bagaimana respon Anda? Membiarkan atau meluruskan? Kalau mereka tidak seiman dengan saya, tidak usah saya tanggapi, karena akan menjadi sebuah Bang, dia sama saya. Anda tahu tidak? Sebentar. Anda tahu tidak? Kristen di Bali itu menggunakan bahasa Bali. Nama Tuhan mereka dalam bahasa aslinya Theos. Datang ke Bali dirubah menjadi nama Tuhannya Sang Hyang Widi Yesus. Sang Hyang Widi Wase punya anak bernama Yesus. Anda terima atau tidak itu? Nana nggak pernah baca. Kalau sampai saat ini, ya. Kalau sampai saat ini saya di Bali tidak ada yang seperti itu. Lah kenapa Bapak nggak baca? Gimana sih? Udah, sekarang saya izin Anda diturunkan lah. Kan asli. Udah ada di bawah, nggak jelas. Udah. Sekarang Hardik 10, mohon maaf Muslim atau Kristen? Hardik. Ya sudah, Anda ada tanggapan berarti di bawah. Firman, mohon maaf Bapak Firman, Muslim atau Kristen Pak? Pak Firman. Aduh ya. Itu cuma dulu rasa makai cakap. Wahyu 08 Muslim atau Kristen Pak? Halo. Masalah Iya betul. Pak Firman Muslim atau Kristen Pak Firman? Kristen naik ke koma Muslim. Lanjut turun ya. Oke, ya sudah gitu. Tapi Bang Thomas sama Bang Goto ini sudah 4 jam, kebetulan saya ada keperluan. Saya mau tutup komalnya. Terima kasih buat Bang Goto, saya ucapkan banyak ilmu yang saya dapat dari Bang Goto hari ini, juga dari Bang Thomas.
dari guru-guru kita, saya selalu mengucap syukur kepada Allah. Bahkan saya